Terpesona dalam satu langkah. Kemunculan tiba-tiba Su Jing dibuat Ouyang Ming pucat. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak memeriksa almanak sebelum pergi keluar, tapi tidak ada yang berjalan baik baginya. Dia tidak berhasil mendapatkan membunuh seni jurus Tyrant dan saber harta. Sekarang, bahkan seni Limitless Zenki hampir keluar dari tangannya. Saya tidak percaya saya tidak bisa mendapatkan seni Limitless Zenki. Ouyang Ming berteriak keras di dalam hatinya, dan meningkatkan upayanya untuk 5 juta emas. Su Jing dikatakan saudara junior dengan suara lembut di kamar pribadinya, pinjamkan aku semua emas Anda punya. Kakak senior, kami akan meminjamkan semua emas yang kita miliki, kita tidak bisa membiarkan hal itu. Ouyang Ming dapatkan seni Limitless Zenki. Murid-murid perempuan dari Sky Cloud Martial Sekolah yang semua sangat cantik. Mereka mengambil semua emas yang mereka punya dan menyerahkannya pada Su Jing. Setelah menghitung emas, Su Jing mengangkat kepalanya dan berkata, 6 juta emas. Sangat baik, 6 juta emas, ini telah memecahkan rekor ini. Kecil lelang plaza, orang lain yang ingin menawar sebuah keterampilan yang dapat menekan Zenki seperti seni Limitless Zenki jarang terlihat. Jika Anda kehilangan kesempatan ini, Anda mungkin tidak pernah mendapatkan lain. Orang tua kuning berpakaian terus mengobarkan api dari tahap lelang. Namun, tidak peduli apa yang dia katakan, tidak ada yang ditempatkan tawaran. Harga 6 juta emas benar-benar terlalu banyak. Meskipun ada banyak klan besar di Happy Kota, tidak satupun dari mereka memiliki kemampuan untuk memiliki banyak emas di tangan. Terutama karena seni Limitless Zenki hanya keterampilan pendukung yang bahkan tidak meningkatkan daya juang mereka. Menghabiskan 6 juta emas untuk membeli ini tampaknya tidak layak. Baja yang baik harus digunakan untuk membuat pedang. Pikiran Su Jing yang sedikit berbeda, meskipun seni Limitless Zenki tampaknya dapat meningkatkan kekuatan melawan, dia merasa bahwa itu akan sangat membantu di masa depan. Setelah menerobos, dia tidak perlu khawatir tentang energi internal dia menjadi tidak stabil. Ini akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menstabilkan dirinya Zenki dan mencapai tingkat berikutnya. Menggelengkan kepala, orang tua dalam pemikiran kuning untuk dirinya sendiri bahwa 6 juta emas mungkin akan menjadi yang tertinggi itu bisa mendapatkan. 6 juta emas akan sekali, akan 2 kali, akan 3 kali. Terjual. Selamat kepada wanita di kamar ada 12. Tanpa perlu baginya untuk memesan, seseorang mengirim keterampilan mendukung dia. Apa yang membuat Tang Manlou dan Li Ling terkejut adalah bahwa mata Ouyang Ming benar-benar tenang. Tatapannya dalam dan sibuk, ada kilatan aneh di matanya. Itu diketahui apa yang sedang dipikirkannya. 3 harta berikutnya juga dilelang di beberapa harga tinggi, tapi yang tertinggi hanya 4.500.000 emas. Tak satu pun dari mereka yang mampu bersaing dengan tawaran dari saber air splitter dan seni Limitless Zenki. Lelang berakhir pada catatan yang baik, dan semua orang di dalam keluar satu demi satu. Membuka pintu kamar, Ye Chen keluar, ayo pergi. Zongming itu dalam semangat yang baik seperti yang ia katakan anggur dalam mulutnya. Dia tidak bisa menunggu untuk kembali ke Sky Cloud Martial School, sehingga ia bisa mengambil Zenki Pelet. Mereka berdua pergi keluar dari ruangan, dan menuju ke pintu keluar. Sedikit nakal, sehingga Anda seorang murid dari Sky Cloud bela diri sekolah. Ada 5 anak muda yang berdiri di pintu masuk. Ada baik Tang Manlou dan Li Ling, bersama dengan 3 orang lainnya yang mereka belum pernah melihat. Pemuda di depan mengenakan jubah ungu. Kakinya yang cukup panjang, dan dia adalah tinggi sekitar 1,9 meter. Ye Chen tenang bertanya, apa yang terjadi? Tidak banyak, senior kami Bruder Ouyang ingin mengundang Anda untuk Fuxian Restaurant memiliki beberapa anggur, saya harap Anda akan setuju. Salah satu dari mereka berkata dengan nada mengancam. Maaf, saya tidak bebas. Ye Chen mengambil 2 langkah ke samping, dan hendak pergi. Orang sekali lagi berhenti. Ye Chen, apa Anda tidak akan memberi kita kehormatan ini bahwa setengah bagian dari pedang itu melepaskan oleh saudara Ouyang? Jika tidak, apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan itu? Di samping, Ouyang Ming ejek. Dia tidak mood untuk repot-repot dengan Ye Chen, ia hanya ingin tahu yang membeli seni Limitless Zenki. Setelah penyelidikan sedikit, dia datang untuk mengetahui bahwa ada 4 orang di ruangan itu, dan 3 dari mereka mengenakan seragam Sky Cloud Martial School, sementara orang lain mengenakan simbol Sky Cloud Martial School. Ketika ia melihat bahwa Ye Chen juga dari Sky Cloud Martial School, ia memikirkan sesuatu. Zongming memutar matanya dan berkata, karena tidak untuk memenangkan sesuatu selama lelang hanya karena tidak berguna Anda, apa memilikinya hubungannya dengan kita? Apakah Anda benar-benar berpikir kita perlu Anda untuk memberitahu kami memiliki sesuatu? HMN, Bruder Ouyang sangat menghormati Anda, itu sebabnya ia mengundang Anda orang,
tidak menolak bersulang untuk minum minuman yang kalah, lain murid Purple Sun Martial Palace merengut. Ye Chen pertama berpikir bahwa itu adalah Tang Manlou yang menghasut ini, tapi itu tidak tampak seperti itu sekarang. Dia dengan tenang mengatakan, keluar dari jalan, tidak menghalangi kita. Dua dari mereka akan menyala karena kemarahan mereka ketika Ouyang Ming mulai berbicara. Di antara generasi muda dari Windy Nation, banyak dari mereka ingin mengundang saya atas untuk beberapa anggur, tetapi mereka hanya bisa bermimpi. Hari ini saya secara pribadi mengundang Anda untuk beberapa anggur, Anda harus pergi bahkan jika Anda tidak mau. Apa nada arogan? Saya ingin melihat bagaimana kaki Divine Ouyang Ming akan membuat kita murid dari Sky Cloud Martial Sekolah menerima undangan Anda. Dari balik Ye Chen dan Wu Zongming, suara Su Jing terdengar suara keras. Suster Su, Ye Chen dan Wu Zongming menyapanya dengan menganggukkan kepala mereka. Su Jing berjalan ke depan, diikuti oleh 3 murid perempuan dari Sky Cloud Martial School. Ouyang Ming menyipitkan matanya. Puncak akhir kondensasi reality realm, adalah bahwa mengapa Anda memiliki nada angkuh seperti itu tapi, Anda tidak cukup baik, hanya kakak sulung Anda Zhu Mei memiliki hak untuk berbicara dengan saya dalam nada seperti itu. Suster Zhu tidak ada di sini, hanya ada aku, Su Jing. Su Jing tidak tinggi, Ye Chen memperkirakan bahwa dia adalah tinggi sekitar 1,7 meter. Dia berpakaian putih, dan memiliki tubuh yang indah. Kehadirannya tidak saja lemah dari Ouyang Ming, bahkan memiliki sedikit aura mendominasi. Siapa kau untuk berbicara dengan saudara Ouyang seperti itu? The Plaza Entrance itu cukup besar, sekitar 3 atau 4 zang lebar. Tidak ada gerakan dari para murid istana Purple Sun Martial yang berbicara, tapi tiba-tiba serangan palem menuju ke arahnya. Pada saat yang sama, terik panas Zenki membentuk cincin berwarna merah di sekitar Su Jing. Jatuh kembali. Tiba-tiba, Su Jing mengambil langkah maju, bahkan ruang di sekelilingnya bergetar, membuat semua orang gelisah sebagai darah mereka dan ki bergolak. Dalam sekejap, menyilaukan cahaya keemasan ditembak keluar, menghancurkan cincin berwarna merah, mengejutkan lawannya saat ia mulai meludah beberapa darah. Bagaimana dia ini kuat? Meskipun mereka berdua di akhir realm reality kondensasi, lawannya bahkan tidak bisa mengambil satu pukulan. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk bertarung dengan Suster Su. Wu Zongming jelas melihat segala sesuatu. Su Jing hanya mengambil langkah maju dan menyerang lawannya benar-benar dibatalkan dan ia meludah darah. Dia merasa sangat terkejut. Ye Chen merasa terkejut juga. Setelah dia memasuki akhir realm reality kondensasi, adik Su Jing adalah cara yang lebih kuat daripada dia bayangkan. Pintu masuk adalah tempat yang terlihat, keributan itu segera menarik banyak prajurit dan mereka benar-benar dikelilingi mereka. Datang dan lihat, ada sesuatu yang terjadi antara murid-murid dari Istana Purple Sun Martial dan Sekolah Bela Diri Sky Cloud. Ouyang Ming kehilangan tawaran lagi dan lagi, bagaimana bisa ia hanya mengambilnya? Dia pasti akan repot-repot pemilik Limitless Zenki Art. Sayang sekali bahwa tidak ada satu di antara murid Sky Cloud Martial sekolah ini, yang mampu melawan dia. Itu tidak mungkin benar, bahwa murid perempuan dari Sky Cloud Martial sekolah berhasil mengalahkan lawannya hanya dalam satu langkah. Ouyang Ming belum bahkan membuat kepindahannya. Ketika dia melakukannya, dia tidak akan mampu melawan. Bukan hanya prajurit lain, bahkan penyelenggara lelang telah mengambil pemberitahuan dari konflik ini. Hanya dalam beberapa saat, orang tua kuning berpakaian mendorong melalui kerumunan dan datang. Hari baik untuk Anda, Plaza Lelang Utara Barat melarang semua perkelahian di dalam plaza. Tolong beri kami beberapa wajah, atau kita akan memiliki dengan jelas menjelaskannya dengan cara lain. Orang tua kuning berpakaian bukan hanya juru lelang, dia juga seorang menggenggam Yuan Realm prajurit awal. Saat ia berbicara, ada menyembur dari Zenki yang berubah menjadi dinding berbentuk memisahkan mereka. Ouyang Ming tahu bahwa itu tidak mungkin untuk bergerak di sana, jadi dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ini tidak seperti itu, saya hanya ingin mengundang mereka untuk beberapa anggur. Karena mereka memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan, saya tidak akan memaksa mereka. Mari kita pergi. Setelah mereka pergi, Su Jing dikatakan Ye Chen dan Wu Zongming, ini tidak aman untuk pergi sendiri, mengapa kau tidak datang bersama dengan kami? Jika bahkan Ouyang Ming kiri, tidak ada alasan untuk sisa dari mereka untuk tidak pergi. Melihat bahwa masalah itu diselesaikan, orang tua kuning berbalut memiliki senyum mengembang di wajahnya. Para murid lembaga bela diri besar adalah pelanggan terbaik dari Plaza Lelang, tapi mereka juga orang-orang yang menciptakan paling kesulitan. Di dataran utara barat, ada 6 orang yang mengendarai kuda mereka sangat cepat. Bahkan rumput sedang dipotong karena kecepatan. Sulit untuk membayangkan bahwa hanya dalam 1 tahun sejak terakhir kali kami bertemu,
Anda tidak hanya menjadi murid batin, tetapi juga dikultivasikan untuk realitas realm mid kondensasi. Su Jing mengatakan ringan, karena dia naik bersama dengan Ye Chen. Ye Chen mengatakan, tidak apa-apa dibandingkan dengan Anda, adik senior. Saya pikir bahkan Ouyang Ming tidak akan selalu memperoleh tangan atas jika ia berdebat dengan Anda. Saya juga tidak yakin tentang mendapatkan tangan atas ketika perdebatan dengan dia. Setelah semua, dia di puncak kondensasi realm reality, yayasannya lebih dalam dari saya. Bahkan kakak senior Yang Zumei mengatakan bahwa niat orang ini tidak mudah dilihat melalui. Dia adalah seseorang dengan keinginan untuk menantang 3 master muda besar. Mari kita tidak bicara tentang dia lagi. Anda harus lebih kuat dari sebuah mid kondensasi reality realm prajurit biasa, seluruh tubuh Anda memiliki aura yang sangat kuat. Inti dari kekuatan yang dipancarkan oleh tubuh Anda kuat, ini adalah sesuatu yang hanya terlihat jika Anda memiliki kekuatan 10.000 jin atau lebih. Su Jing bisa melihat bahwa Ye Chen berbeda dengan hanya sekilas. Ye Chen bertanya ingin tahu, bagaimana Anda bisa tahu bahwa hanya dengan melihat. Ini adalah teknik rahasia yang menggunakan darah spiritual Anda, dapat merasakan apakah darah spiritual lawan yang kuat. Secara umum, jika esensi Qi berputar di sekitar, itu menunjukkan kekuatan setidaknya 10.000 jin, jika esensi berasap, ini menunjukkan kekuatan setidaknya 100.000 jin, dan tak terkalahkan untuk semua Qi jahat lainnya. Siapapun dapat mendeteksi bahkan tanpa teknik ini. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa pernah ada sebuah pembangkit tenaga listrik yang besar dengan kekuatan 1 juta jin, esensi kekuatan seperti pelangi menusuk melalui bumi dan langit, membawa sekitar 9 hari dari badai dan bencana. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Ada benar-benar hal seperti itu. Aku benar-benar bodoh. Ye Chen kagum dalam hatinya, 1 juta jin kekuatan berkumpul dalam tubuh kecil manusia, bagaimana menakutkan itu ia akan mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia, mencabut pegunungan dan bahkan bisa mematahkan kerak bumi. Su Jing mengatakan, ini bukan berarti bahwa Anda bodoh, itu hanya bahwa banyak orang tidak tahu ini. Saya hanya tahu ini karena saya membaca tentang ini dalam beberapa buku tua, tercatat di atasnya yang 10.000 tahun yang lalu, ada sebuah sekte yang disebut tanpa batas kekuatan sek. Semua orang di sekte ini hanya akan melatih tubuh fisik mereka. Mereka dengan kekuatan 10.000 jin hanya akan memenuhi syarat untuk menjadi petugas kebersihan, orang-orang dengan 30.000 jin kekuatan akan dianggap sebagai murid pelataran luar, orang-orang dengan 50.000 jin kekuatan akan menjadi murid pelataran dalam, orang-orang dengan 80.000 jin kekuatan akan menjadi murid inti. Tetua luar pengadilan akan memiliki kekuatan setidaknya 200.000 jin, tetua inner court akan memiliki kekuatan 300.000 jin, pemimpin sekte dan beberapa tua-tua di bagian atas semua memiliki kekuatan sekitar 500.000 jin atau lebih. Mereka begitu tirani bahwa mereka bahkan bisa membunuh naga dari Laut Timur dan Dewa Hiu dari Laut Barat. Wu Zongming dan 3 siswi juga mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi mereka tidak dapat benar-benar percaya dalam hati mereka. Ada di sana benar-benar seseorang di dunia yang mampu melatih kekuatan fisik mereka untuk 500.000 dan bahkan sampai 1 juta jin. Di mana kekuatan sekte tanpa batas ini, apakah mereka binasa? Ye Chen bertanya. Su Jing mengangguk, sepertinya langit tidak memungkinkan adanya kekuatan sekte tanpa batas, seluruh gunung, yang merupakan dasar dari sekte itu diratakan semalam. Seseorang menemukan sepotong skala naga di Rerun Mahadewa, itu adalah sebagai besar sebagai wash basin. Bahkan bisa memotong logam seperti lumpur. Ini memiliki ketajaman yang tak tertandingi untuk itu. Rumor mengatakan bahwa para dewa naga turun ke bumi dan memusnahkan seluruh tanpa batas kekuatan sek. Itu bagian dari skala naga dikatakan telah ditinggalkan dari pertempuran antara pemimpin sekte dan beberapa tetua atas dengan dewa naga. Naga dewa, yang melebih-lebihkan. Itu adalah keberadaan legendaris yang telah mengatasi kendala hidup dan mati. Seseorang yang tidak bisa mati atau binasa, dan bisa bepergian seluruh dunia tanpa halangan apapun, salah satu siswa perempuan seru. Su Jing menatapnya, luasnya dunia adalah bukan sesuatu yang bisa mengerti, bahkan orang-orang kuat yang telah mengatasi keterbatasan hidup dan mati belum menyadari kebenaran, apalagi kita. Ye Chen tersenyum pahitli, kekuatannya akan setara dengan petugas kebersihan di kekuatan sekte tanpa batas, bahkan tidak pelataran luar, dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa sulitnya para murid dari sekte kekuatan tanpa batas dilatih untuk mencapai tingkat kekuatan fisik. Setengah hari berlalu, itu sudah sore. Mereka sudah melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi ke lokasi pusat dataran laut. Jika mereka melihat ke depan, semua yang mereka bisa melihat hanya garis di mana langit dan dataran tampak berkumpul.
Tidak ada batas-batas sebagai awan perlahan diperbesar sampai mereka menutupi langit di atas kepala mereka. Ada suara kaki kuda-kuda di belakang kami. Ye Chen difokuskan pada telinganya dan mendengar suara. Su Jing mengangguk, mereka datang lebih awal dari yang saya harapkan. Zhongming merasa aneh, dan bertanya adik senior, apakah Anda sudah tahu bahwa seseorang sedang mencari masalah dengan kami? Ouyang Ming dan bandit kuda dari dataran utara barat memiliki hubungan tak terpisahkan, ia sering meminjam tangan mereka untuk mengepung dan membunuh murid-murid dari sekte menentang. Ini bukan pertama kalinya dan tidak akan menjadi yang terakhir baik, kita tidak tahu mana sekelompok bandit kuda ini. Sial, ia bahkan bersekongkol dengan bandit kuda dari dataran. Tiga siswa perempuan merasa marah. Su Jing memandang ke arah titik-titik hitam besar berkumpul dari segala arah dan berkata, apa yang begitu mengejutkan tentang ini? Setiap orang memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu, ada cara keji dan licik, ada cara yang benar, tapi ada juga cara kejam. Ada terlalu banyak cara untuk mendapatkan sesuatu, tapi selama jantung bela diri jelas tanpa setan, siapapun dapat menumbuhkan ke level tertinggi, itu tidak relevan dengan kepribadian seseorang. Wawasan yang mendalam seperti, Ye Chen mengatakan pelan. Galop-galop, mereka mampu mendengar suara-suara berderap muncul dari kuda karena mereka secara bertahap menjadi lebih keras. Semua orang sudah bisa melihat pakaian dan penampilan bandit berkuda ke arah mereka. Ketika saya mengatakan langkah, membunuh dan keluar dari pengepungan, saya akan memunculkan belakang. Nada yang menentukan Su Jing adalah menakjubkan. Kakak senior, berhenti bicara lagi omong kosong, bahkan ada ahli dari Rilem menggenggam Yuan di antara mereka, jangan meremehkan mereka. Kuda-kuda yang berlari sangat cepat, mereka berada di depan mereka hanya dalam beberapa saat. Ada lebih dari 50 bandit kuda. Setidaknya ada 7 atau 8 dari mereka dengan kehadiran yang kuat, mereka jelas prajurit realitas Rilem akhir kondensasi. Salah satu dari mereka memiliki wajah yang penuh dengan jenggot, dengan banyak lebih kental Zen Qi yang kemurnian tak tertandingi, ia pasti Rilem prajurit menggenggam Yuan. Hanya ketika bandit kuda sekitar 30 langkah jauhnya, Su Jing memerintahkan dengan suara femininnya, terobosan, membunuh mereka. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, tubuh Su Jing memancarkan cahaya kemasan. Mengabaikan jarak antara mereka, ia mencetak 2 prajurit yang berada di akhir kondensasi realitas alam, masing-masing dengan pukulan ke dada mereka. Ye Chen tidak lambat baik, keren bayangan langka art dilepaskan ke potensi maksimalnya, seluruh tubuhnya keluar dari pandangan dan dia menghilang ke udara tipis. Kemudian, bandit kuda yang berada di akhir kondensasi realitas alam memiliki kepalanya meledak menjadi kabut darah. Zhongming dan 3 siswi tahu bahwa mereka lebih lemah dari 2 lainnya, sehingga mereka berkumpul dan bekerja sama untuk menerobos menuju barat. Pemimpin kelompok bandit yang Horse mengeluarkan raungan marah setelah ia melihat bahwa 3 orang yang mampunya kehilangan nyawa mereka dalam sekejap mata. Dia melompat ke arah Su Jing, sedangkan tebal dan kuat Zen Qi tergores lapisan permukaan tanah. Dia mendekatinya seperti kilat. Iblis God membunuh Fish, menghancurkan langit dan bumi. Su Jing tidak bergeming atau menghindari serangan, kedua tinjunya menyerupai setan raksasa memotong melintasi pegunungan. Mereka memukul bandit kuda kepala pemimpin di engah. Bahkan bandit kuda sekitarnya terpengaruh, mereka terlempar keluar karena shockwave dampak, dan mereka memuntahkan suap dari darah segar saat mereka terbang di udara. Su Jing harus mengambil 3 langkah kembali, tapi dia masih tampak tenang. Namun, tindakannya yang sangat liar, gaun putihnya berkibar di udara, dia menyerang lawan lagi dengan dia yang paling keras dan pukulan terkuat. Di sisi lain, Ye Chen dikelilingi oleh 3 pemimpin wakil dari geng bandit yang kuda. Masing-masing dari mereka adalah akhir kondensasi reality Rilem prajurit. Kit, hanya mati. Serigala pemotongan pisau. Kekerasan petir spear. Ratapan ghost dan lolongan wolf. Mereka bertiga digunakan serangan mereka yang paling kuat, karena mereka ingin membunuh Ye Chen dengan bekerja bersama-sama. Angka Ye Chen menjadi kabur dan berubah kabur, ia terus berkelebat dan dihindari semua 3 dari serangan mereka. Aura Ye Chen terus meningkat jika tidak memiliki batas. Dia melemparkan pukulan ke samping. Tiger gemuruh naga Fish. Kekuatan pukulan bahkan mempengaruhi bumi dan dibesarkan banyak debu. Bang! Tanah meledak, bandit kuda dengan akhir kondensasi kultivasi reality Rilem meledak ke beberapa bagian. Darah dan lain-lain terbang di mana-mana. Anak ini cukup rumit. Pemanah, siap. Mendengar perintah itu, panah yang intens seperti hujan lebat ditembak langsung di Ye Chen, mengunci semua rute melarikan diri. Ding ding ding. Tiba-tiba,
seluruh tubuh Ye Chen dipancarkan pancaran jade seperti segera setelah anak panah datang dalam kontak dengan itu, mereka pecah menjadi dua dan semua memantul. Dentang, dihadapkan dengan hujan lebat panah, bersama dengan beberapa akhir kondensasi prajurit Reality Realm di sisi yang sedang menunggu opportunity untuk menyerang, Ye Chen tidak berani untuk membawa mereka ringan. Dia segera menarik keluarnya Hidden Cloud Pedang. Pure Juni Zenki Art bisa meningkatkan kekuatan seni pedangnya. Jadi, ketika pedang ditarik keluar, itu salju kilatan putih itu seperti bunga teratai, ketajaman yang dipancarkan oleh pedang, memotong bumi sekitar Ye Chen potong, tidak ada tempat yang lolos nasib ini. Ini semua terjadi pada saat yang sama, ada siluet pegunungan tersembunyi dalam cahaya pedang dengan tertandingi ketajaman. Itu tampak sangat kaya. Ketika mereka berdua digabungkan, itu hampir merasa seperti pedang gunung legendaris. Sangat kental sword ki. Pedang memangkas keluar dalam garis lurus, cahaya pedang itu sangat dikompresi. Ini membentuk pedang padat ki dan mengecam, kecepatan begitu cepat sehingga bahkan udara dipotong terpisah seperti gelombang air. Semua alami Yuan Ki itu dalam malapetaka. Di mata mereka, itu tidak terlihat seperti pedang sederhana ki, itu dapat disangkal merasa seperti pegunungan seluruh yang datang menghancurkan melalui. Gagasan bahwa hal itu tidak bisa dilawan lahir dalam pikiran mereka dan aura mereka segera melemah hingga 80%. Rip, tanah datar itu terpecah, para perampok kuda yang berada di sekitar atau di jalur yang baik dipotong setengah atau benar-benar hancur menjadi kabut darah dengan setelah pedang ki. Bahkan setelah tubuh mereka menghilang, momentum pedang ki tidak mereda dan terus menuju ke arah pemimpin perampok kuda yang menekan Su Jing. Pedang ki pemimpin kuda perampok merasa kelainan, dan menoleh untuk melihatnya. Hati dan jiwanya benar-benar terkejut, seorang prajurit yang hanya di Reality Realm mid kondensasi dapat menyingkat pedang seperti ki. Bukan sesuatu ini hanya menggenggam Yuan Realm prajurit yang mampu. Selain pedang ini ki adalah tidak sama dengan rata-rata setiap pedang ki. Rasanya seolah-olah itu terkandung besar aura Moutain seperti tersembunyi di dalam, dengan keinginan untuk menghancurkan dan meratakan segala sesuatu, itu sudah dekat untuk mencapai tingkat berikutnya, hanya satu langkah menjauh dari menjadi maksud pedang legendaris. Setelah beberapa lusin bergerak, Su Jing secara bertahap sedang ditekan oleh pemimpin perampok kuda. Tapi, dia juga perlahan mulai terbiasa dengan gaya bertarungnya. Jika dia tidak menduga salah, orang ini harus menjadi salah satu pemimpin dari beberapa geng perampok kuda dari Plains Northwest. Namanya Cikui, ia melangkah di alam menggenggam Yuan beberapa tahun yang lalu, jalan pertempuran itu langsung dan berani. Jika bukan karena kekuatan besar, dia bahkan tidak akan mampu menahan 3 dari gerakannya. Setelah berjuang untuk sementara waktu, Su Jing melihat bahwa lawannya terganggu, dia tidak bisa membantu tetapi kita lihat untuk mengetahui alasan baginya terganggu. Sejalannya terlihat, Ye Chen yang berada di bulan putih jubah panjang tampak seperti seorang pria tunggal di tebing. Meskipun ia tepat di depan matanya, ia memberi orang ilusi yang jauh di langit. Ini adik junior murid saya cukup menakjubkan, ada aura sengit di pedangnya ki, jika ia diberi cukup waktu, ia akan mampu menjadi seorang seniman pedang tak tertandingi di masa depan. Cikui mulai tertawa, dia menarik tangan kirinya, dan membuang pukulan, dan berkata, Anda bisa kagum sebanyak yang Anda inginkan, tetapi sebagai mid kondensasi Reality Realm prajurit belaka, dia benar-benar tak berdaya melawan aku, gunung menghancurkan pukulan. Kaca, aura pedang ki dihancurkan pertama, maka pedang ki benar-benar runtuh dan menghilang tanpa jejak. Tapi, Cikui sendiri juga menegang, ia merasa beberapa helai sutra seperti pedang aura masuk melalui lengannya, berniat untuk menyakiti yayasannya. Dia akan mampu menetralisir ancaman pedang ki hanya setelah menggunakan bagian darinya Zen Ki untuk menekannya. Su Jing mengerti niat Ye Chen, dia ingin melarikan diri. Setelah menyadari ini, Zen Ki di tubuhnya digunakan untuk ekstrim, 2 konsentris cincin emas magis terbentuk di belakang kepalanya, satu besar dan satu kecil, salah satu benar-benar di dalam yang lain. Skill Realm Low Ranking Art, Golden 3 Realm Art. Ye Chen hanya melihat-lihat dan mengakui teknik yang Su Jing dilatih, itu adalah Low Ranking Bumi Realm keterampilan Golden Triloka Art. Teknik ini adalah kekuatan yang tak tertandingi. Tahap ke-7 disebut mengejutkan Realm, tahap ke-8 disebut Extreme Realm, tahap ke-9 adalah Realm Astral, 3 alam ini dikombinasikan untuk menaklukkan segala sesuatu dan tak terbendung. Su Jing jelas telah dilatih untuk tahap ke-8, Extreme Realm. Dengan dunia ke-7 dan ke-8 gabungan, daya yang meningkat secara tiba-tiba, hanya satu pukulan dibuat Cikui mengambil 4 langkah mundur. Ada juga aliran tipis darah segar di tepi bibirnya. Istirahat. Tidak tertarik dalam memperluas pertempuran lagi, Su Jing dijalankan dengan gerakannya,
pembakaran emas Zenki langsung meniup terpisah mereka yang mencoba untuk memblokirnya. Meninggalkan kuda-kuda belakang, ia terbang ke arah Wu Zongming dan sisanya. Selama di sisi Ye Chen, dia juga tak terbendung. Dia berbalik dan menggunakan Lone Peak dari 13 swords, setiap struk sangat kuat dan diarahkan Qikui, yang melangkah ke arahnya. Ye Chen melayang mundur dengan kecepatan kilat, bahkan kakinya tidak menyentuh tanah. Dengan bantuan Su Jing dan Ye Chen, Wu Zongming dan sisanya akhirnya mampu melawan jalan keluar. Mereka menunggang kuda mereka dan melarikan diri dari sana seolah-olah mereka melarikan diri dari neraka, dan memudar dalam beberapa detik. Orang pembawa sial, Qikui sangat marah dan kesal, ia menyerbu ke tempat di mana ia bentrok dengan keterampilan pedang Ye Chen dan meninju tanah. Orang yang berdiri di samping hampir merasa tanah bergetar dan bahkan pohon terguncang. Saudara, apa yang kita lakukan sekarang? Wakil pemimpin bandit kuda Maun diminta serius. Qikui mencoba menenangkan dirinya. Ia menekan emosi yang tidak stabil dan bertanya, berapa banyak dari saudara-saudara kita yang telah kita kehilangan sejauh ini? Sebanyak 23, kecuali saya, semua wakil pemimpin lainnya tewas. 6 akhir kondensasi praktisi reality realm tewas, ini benar-benar kutu Miof. Kata Qikui sambil berguling besar, matanya terbuka lebar. Meskipun kelompok bandit kuda Maun hanya memiliki 50 orang, masing-masing bisa dianggap prajurit veteran. Terutama 6 wakil pemimpin, mereka telah mengikuti dia untuk beberapa tahun saat ia berjuang di dataran Northwest. Mereka adalah kelompok orang-orang yang mengandalkan paling atas. Tapi, sekarang mereka mati untuk dia dalam pertempuran hebat ini, hatinya berdarah. Saudara, saya sudah bilang untuk tidak pergi bersama dengan Ouyang Ming, dia adalah salah satu murid paling berharga dari Purple Sun Martial Palace, dan diurus dengan baik. Sekolah bela diri memang memberi kita banyak emas dan harta untuk membayar kami, tapi kami mengorbankan hidup kita dalam perkelahian mereka. Pada akhirnya mereka adalah orang-orang terus meningkatkan kekuatan tempur mereka. Saya tahu itu. Qikui memang pemimpin yang layak dari kelompok bandit Yi Fang Horse Maun. Meskipun ia sangat marah dengan segala sesuatu yang terjadi, ia masih tetap tenang dan berkata, kami telah tersinggung murid Sky Cloud Martial School, kita tidak bisa memiliki konflik dengan Purple Sun Martial Palace juga. Mulai sekarang, kalian semua mengurangi kontak dengan saudara Ouyang. Untuk saat ini, mari kita mundur dari dataran utara barat. Kami akan beristirahat dengan baik, merekrut banyak anggota baru dan kami kemudian bisa membuat cerdas di masa depan. Ya, pemimpin saya. Setelah mereka berjuang jalan keluar dari kepungan, Su Jing dan Ye Chen berkuda di arah yang sama dengan Wu Zongming dan murid-murid perempuan menuju sebelumnya. Su Jing mengeluarkan Ki Puli Pelet, dan berkata, sisa perjalanan bisa berbahaya. Ini adalah pel medis yang dapat membantu Anda memulihkan ki Anda. Ye Chen sudah mendengar tentang terkenal di Huisuan dan pelet obat, harganya 3.000 emas untuk pelet tunggal. Pelet ini bisa pulih ki 10 kali lebih cepat dari kecepatan pemulihan normal. Itu suatu keharusan bagi prajurit bela diri tingkat tinggi. Dia mengambil melirik pelet, dan segera menelannya. Dia menggunakan energi internal untuk memindahkan Zen Qi saat ia memanfaatkan pelet. Hampir stagnan ki pusaran air di dantiannya kembali kekuatan pemulihan karena potensi, Hui Xuan dan Zen Qi mulai mengalir ke setiap bagian tubuh Ye Chen dan terus menyusup setiap meridian kecil di tubuhnya. Sebelumnya Ye Chen pertama menyerang dengan pukulan yang kuat, dan kemudian menggunakan Lone Puncak 13 pedang, yang menyebabkan dia untuk mengkonsumsi banyak Zen Qi. Meskipun kekuatan serangan sangat kuat, tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama kultivasinya jauh lebih lemah dari para prajurit Realm menggenggam Yuan. Setelah semua, kemampuan dari mid kondensasi reality realm praktisi masih sangat rendah. Setelah 7 hari, 6 orang akhirnya tiba di Gunung Windy, dasar Sky Cloud Martial School. Bulan setengah berikutnya adalah tidak berbeda dari rutinitas sebelumnya, prakteknya, menyelesaikan beberapa misi dan kemudian ulangi. Suatu hari, Ye Chen sengaja mendengar beberapa informasi yang diperoleh oleh salah satu rekan di Snyai Play yang juga dilelang. Itu adalah bahwa Utara Salju Cepat Blade Lin Qi telah aman tiba di Utara Salju Martial Academy. Dikatakan bahwa beberapa orang juga telah melihat seorang pria di sebuah mantel abu-abu, dengan ekspresi menyakitkan dan lengan kiri patah. Awan mengamuk seperti lautan, angin bertiup marah. Anda benar-benar ingin saya untuk menggunakan kekuatan penuh saya untuk bertarung dengan Anda pada tebing yang jauh. Su Jing berdiri masih, mengenakan jubah putih. Dia tidak terlalu tinggi dan tubuhnya tampak sedikit lemah. Tapi, tidak peduli seberapa sengit angin, dia berdiri diam seperti patung megah yang telah berdiri tegak selama lebih dari 100 tahun. Ye Chen mengangguk, saya telah berlatih keterampilan bela diri,
itu akan membantu saya meningkatkan jika saya bisa menahan sejumlah besar tekanan. Saya butuh bantuan Anda untuk ini. Keterampilan dia menyebutkan adalah pure jade tubuh meningkatkan spell. Dia telah menguasai keterampilan ini hingga puncak tingkat ketiga, tapi dia tidak mampu membuat terobosan dan mencapai tingkat keempat The Broken Jade Reborn Stage. Dia berpikir keras dalam beberapa hari terakhir, dan sampai pada kesimpulan bahwa ia mungkin tidak dapat meningkatkan hanya dengan usaha sendiri. Ia merasa bahwa ia mungkin bisa membawa potensi dan meningkatkan keterampilan dalam waktu yang lebih singkat hanya dengan berkelahi dengan lawan yang lebih kuat. Dalam hal ini, saya tidak akan pergi mudah pada Anda. Su Jing tahu bahwa Ye Chen serius, bahkan dia ingin tahu apa keahlian itu. Dia tidak pernah orang banyak bicara, jadi dia tidak menanyainya lebih lanjut. The Crossing Samudra Monster Slaying Tinju. Su Jing ditempatkan kaki kanannya ke depan, semua batu di radius 10 kaki mendapat hancur dan potongan naik di udara. Dia sangat cepat. Dia dengan cepat mencapai tempat Ye Chen berdiri pukulannya ditujukan Ye Chen bersinar dengan cahaya emas terang. Ye Chen merasakan kekuatan ledakan dari Pang. Dia tidak berani untuk mengambil mudah. Dia sepenuhnya diaktifkan, pure jade tubuh meningkatkan mantra, kulitnya bersinar dengan batu giok seperti kilau. Tubuhnya mulai gemetar, ia mulai bergulirnya Zen Qi ke max dan menekan di Su Jing. Dentang. Dua pukulan keras bentrok menyebabkan gelombang kejut untuk menyebar. Sejumlah besar retak tersebar di tanah, seperti sejumlah besar ular merayap di sepanjang permukaan luas. Memang benar bahwa pukulan Anda memiliki kekuatan setidaknya 10.000 jin. Ye Chen tidak menggunakan keterampilan tempur untuk membela. Oleh karena itu, ia merasa pusing dan bahkan tangannya gemetar. Su Jing tidak ada niat untuk menghentikan serangan. Dia melemparkan pukulan kedua tepat setelah itu. Gunung melanggar kepalan glowing dengan cahaya emas, disertai dengan suara mendesing. Ia ditujukan pada sisi kiri kepala Ye Chen, pukulan itu kuat seperti guntur di pegunungan. Bang! Ye Chen mengulurkan tangannya untuk mengambil Pang, dan tangan kirinya keluar dari pinggangnya untuk memulai serangan balik. Nah, saya akan menggunakan kekuatan dari tahap ketujuh dari Golden Triloka Art sekarang. Setelah dia mengatasi kekuatan pukulan Kamu Chen, cincin nyata api emas muncul di belakang kepala Su Jing, dan emas Zen Qi di tubuhnya dibakar. Dengan emas Zen Qi dan 10.000 pound kekuatan Jin, dia tampak seperti dia bisa menghancurkan apapun yang diinginkannya. Ye Chen tidak tersentak atau dihindari, dia tertawa dan berkata, kakak senior, membawanya pada. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Su Jing, ditulis kakinya permukaan tebing retak terbuka. Segera setelah itu, dia menekan dengan kedua tangannya kiri dan kanannya, melepaskan langkah yang sama yang digunakan terhadap Cikui. Kaca, giok berkilau seperti cahaya pada permukaan tubuh Ye Chen runtuh, itu benar-benar hancur, tubuh tingginya yang mantap sebagai gunung harus mengambil 10 langkah kembali untuk menstabilkan dirinya. Ya, setiap langkah itu sangat berat, ada bunyi besar yang menyertai setiap satu dari mereka. Tanda seru. Baik. Lagi dia sekali lagi diaktifkan pure jade tubuh meningkatkan mantra, Ye Chen mengabaikan rasa darah di mulutnya dan bergegas langsung di Su Jing. Retreat. Sesi perdebatan ini adalah untuk Ye Chen untuk memiliki terobosan, tidak ada trik mewah yang diperlukan, hanya dampak dari kepala dibentrokan adalah apa yang ia inginkan. Jadi Su Jing memberi pukulan lain seperti yang sebelumnya, memaksa Ye Chen mengambil 10 langkah kembali. Sekali lagi. Boom. Sekali lagi. Setelah ini berlangsung selama beberapa saat, 7 lubangnya mulai berdarah, batu giok seperti cahaya pada permukaan tubuh Ye Chen gelap dan suram, itu tanda-tanda menghilang setiap saat. Tapi ini hanya meningkat semangat juangnya, esensi kekuatan itu bergulir di seluruh tubuhnya, bahkan hembusan angin tidak bisa meniupnya awai, tubuh tingginya pantang menyerah, itu lurus seperti tombak, dengan tak tertandingi ketajaman, seakan sepotong logam kasar sedang berubah menjadi senjata dengan tepi tajam setelah yang dipoles 1 juta kali. Su Jing tersentak kaget, hanya apa teknik di bumi melakukan saudara junior Ye Chen kereta untuk mengambil puluhan pukulan saya kepala tanpa jatuh bahkan sekali. Sebaliknya, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda dilahirkan kembali. Selain itu, semangat juang junior magang saudara dan mentalitas yang benar-benar menyerupai pendekar besar. Dia perlahan-lahan mengungkapkan potensinya. Dia tahu dalam hatinya bahwa jumlah ini pelatihan masih mencukupi. Jadi, emas Zen Qi ke seluruh tubuh Su Jing bahkan menjadi lebih bercahaya. Sekitar cincin cahaya di belakang kepalanya, cincin besar lain muncul, yang menandakan penggunaan tahap ke-8 Golden Triloka Art Alam Ekstrim. Sebuah pukulan mengecam keluar, angin gunung tampak berhenti, bahkan gelombang udara tampaknya menghentikan, hanya tebing tidak bisa menahan kekuatan dan sedikit gemetar.
Semua monster slaying tinju. Meskipun monster slayer besar Fish Art hanya Mortal Realm keterampilan top rank bela diri, kekuatan tahap akhir itu sangat dekat dengan skill Earth Realm peringkat rendah. Itu hanya bahwa itu terlalu sulit untuk mengeksekusi. Pengguna harus telah melatih Golden 3 Realm Art ke panggung ke-8, jika pengguna tidak akan mampu untuk menahan serangan balik yang kuat dari kekuatan dan bahkan mungkin menderita beberapa luka ringan. Itu mirip dengan Ye Chen, Tyrant Fish Art, efek samping hanya beberapa kurang. Cahaya keemasan itu seperti air terjun, menyerang Ye Chen dengan sejumlah besar kekuatan yang bahkan bisa menembus gunung. Uff, giok seperti cahaya tidak dapat menahannya bahkan untuk sesaat, segera runtuh dan hancur. Ye Chen hanya merasa seperti awan yang sangat cepat, dan ada rasa manis di tenggorokannya, sebagai jumlah besar darah disemprot keluar, membentuk kabut darah. Awan bergerak cepat terhenti, karena seluruh tubuh Ye Chen tenggelam dalam ke tanah, ia tidak dapat bergerak bahkan satu jari. Dia merasa sangat lemah dan pusing. Tersenyum pahit, Ye Chen mengatakan lemah, "Kakak senior, Anda mencoba untuk membunuhku. Penyakit kronis membutuhkan obat kuat untuk menyembuhkan, itu menyelamatkan kita kesulitan." Su Jing berjalan menuju Ye Chen, ia menarik rahang terbuka dan muncul pil berwarna merah gelap ke dalam mulutnya. Dia berkata, "Ini adalah tubuh memperbaiki pelet bahwa saya selalu menggunakan ketika saya melatih kekuatan fisik saya, efeknya benar-benar baik. Tidak bergerak untuk sementara waktu, Anda mungkin menyakiti meridian Anda. Itu akan membuat segalanya lebih buruk." Ye Chen tidak mendengar beberapa kata-kata terakhir, segera setelah tubuh reparing pelet memasuki tenggorokannya, menjadi obat cair dan mengalir ke bawah. Dengan perutnya sebagai pusat, kekuatan obat perlahan-lahan menyebar ke internalnya dan ratusan pembuluh darah di tubuhnya, dan akhirnya ke dalam tulang, tanpa henti dipaksa keluar kotoran dalam tubuhnya. Kotoran hitam gelap memancarkan dari permukaan tubuhnya, yang tidak bisa lagi stingkir. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Ye Chen perlahan membuka matanya, ada flash terang di matanya, hampir menyerupai cahaya pedang yang sangat tajam, mampu menembus apa-apa. "Anda bau? Cepat kembali dan mencuci ap." Ramping dan pucat tangan ditekan ke batu, Su Jing acumi latetnya Zen Qi dan mendorongnya keluar yang mengguncang Ye Chen. Ye Chen mengendus dan merasa bahwa dia benar-benar berbau mengerikan, ia merasa sangat malu dan mengatakan, "Kakak senior, terima kasih atas bantuan Anda, jika Anda memiliki masalah apapun yang Anda butuhkan tangan dengan, saya tidak akan pernah menolak, kurang dari BR, lebih besar dari. Ayo, apakah Anda ingin tersedak sampai mati dengan bau itu?" Su Jing tidak punya ekspresi di wajahnya. 1 minggu berlalu. Malam itu, Ye Chen sedang duduk bersila di atas tempat tidurnya, terus berlatih pure jade tubuh meningkatkan spell. Giok seperti cahaya pada permukaan tubuhnya cerah satu saat dan gelap di saat berikutnya. Ini terus berkedip, kadang-kadang cahaya yang begitu berkilau sehingga tampak seperti orang secara keseluruhan terbuat dari batu giok, kadang-kadang itu gelap dan suram seperti batu. Snap, ada suara tak terdengar sedikit, giok menutupi tubuh Ye Chen mulai memecah inci demi inci, maka mereka diserap kembali ke dalam tubuhnya. Beberapa detik kemudian, giok berubah menjadi cahaya putih, menutupi tubuh Ye Chen sekali lagi, tapi kali ini, itu tampak seperti lebih kuat dari terakhir kali, hampir berlian seperti. Memperlengkapi kemudian, Ye Chen telah menguasai tahap keempat pure jade tubuh meningkatkan spell Broken Jade Reborn. Ye Chen membuka matanya dan melompat turun dari tempat tidur. Dia melakukan satu set King Kong Fist tanpa menggunakannya Zen Qi. Pukulan membuat melolong suara, perabotan di dalam ruangan dan jendela kayu semua bergetar sampai mereka berderak. Pada akhirnya mereka semua pecah menjadi potongan-potongan dan tersebar di seluruh lantai. Ya ampun, tiba-tiba ada peningkatan dari 5.000 jin untuk kekuatan fisik saya, mencapai 20.000 jin. Ye Chen segera merasakan peningkatan substansial dalam kekuatan fisiknya, seluruh tubuhnya merasa seolah-olah itu energi tak terbatas, ia merasa bahwa ia bisa membunuh 5 kerbau besar dengan pukulan tunggal masing-masing. Kekuatan fisik itu tidak seperti Zen Qi, itu dibatasi oleh tubuh manusia dan pertumbuhannya lambat. Itu cukup menakjubkan bahwa ia memiliki kekuatan 20.000 jin, bahkan prajurit dari Realm menggenggam Yuan tidak akan memiliki seperti tubuh yang kuat, kecuali mereka dilatih dengan satu set keterampilan tubuh memperkuat. Suster senior Su Jing harus digunakan hanya 70-80% dari kekuatan yang nyata hari itu, dinyatakan bahwa pukulan terakhir mungkin telah benar-benar membunuhku. Saat ia memikirkan kekuatan Golden Triloka Seni, dan Monster Slayer besar Fish Art, Ye Chen entah bagaimana datang untuk memahami kemampuan sendiri dan tidak arogan menganggap bahwa lawan benar-benar digunakan semua kekuatannya. Malam itu tanpa insiden apapun.
Keesokan paginya, ketika matahari tinggi di langit. Terinspirasi oleh matahari bersinar, Ye Chen datang ke mengambang Cloud Palace Martial. Di dalam aula hanya kekosongan, hanya ada 3 atau 4 orang memilih misi mereka, dapat dikatakan sepi. Ye Chen berjalan ke depan dinding dengan reng abu-abu, misi dan berpikir sejenak. Matanya tertuju pada misi terakhir pada baris pertama, itu tampak seperti itu baru memasang. Misi pergi ke air danau kuno, membantu Ku Family menemukan perahu hilang. Rincian Ancient Air Danau memiliki tempat yang berbahaya yang disebut Winding Jalan. Ada banyak monster di dalam air, bersama dengan pusaran air di bawah air, itu sangat berbahaya. Tugas kesulitan 5 peringkat abu-abu bintang. Tugas hadiah 122.000 emas. Kuno air danau, bukan di ujung utara dari Windy Nation yang cukup jauh dari sini. Ye Chen telah mendengar reputasi air danau kuno, dikatakan bahwa danau ini memiliki sejarah 3.000 tahun. Awalnya, itu hanya sebuah danau kecil. Tapi, ketika menderita gempa bumi besar, radius 1000 mil tenggelam ke dalam tanah. Bersama dengan lebih dari 3.000 tahun akumulasi air hujan, datang untuk menjadi air danau kuno. Pada hari-hari awal, yang kuno air danau tidak berbahaya, namun saat ini adalah normal berbahaya. Seolah-olah gempa besar telah merilis beberapa jenis monster kuno yang mendominasi seluruh air kuno lake, bahkan mengubah beberapa ikan awalnya tidak mengerikan dan udang untuk beberapa jenis monster. Kuno air danau memiliki sekelompok besar pulau-pulau yang berada di pusat, disebut Pan San Pulau. Keluarga suku yang dikenal sebagai keluarga Ku yang hidup di pulau adalah orang-orang yang menerbitkan misi ini. Ku Family memiliki sejarah panjang, mereka mulai hidup di Pan San Pulau, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Meskipun mereka tahu bahwa air danau kuno memiliki banyak monster, mereka tidak pernah memiliki ide untuk meninggalkan tempat itu dan terus tinggal di sana selama ini. Kadang-kadang, beberapa jenius akan datang dari pulau-pulau tersebut, ingin meninggalkan kuno air danau dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Dikatakan bahwa ada Inner Court murid di Emerald Martial Palace Valley, yang dari Pan San Pulau Ku Family. Dia tidak memikirkan hal itu terlalu banyak. Ye Chen merobohkan pemberitahuan misi dan meninggalkan mengambang Cloud Palace. Di kaki gunung, ia mulai naik ke arah utara. 8 hari kemudian, Ye Chen mencapai hamparan luas dekat air danau kuno. Kebetulan, ada lari kecil ke restoran di pantai, dengan 4 karakter hitam pada plak, mereka hampir terkelupas pergi. Ancient Water Restaurant. Ye Chen menepuk kuda di kepalanya setelah ia turun. Anda bekerja keras beberapa hari ini, saya harus mengubah Anda ketika kita kembali nanti. Anda akan memiliki kehidupan yang penuh dengan penderitaan jika Anda mengikuti saya. Itu rasa malu, tapi kuda Dark Brown hanya handal pada tahap awal, karena waktu Wen, itu tidak bisa memenuhi kebumahadewanya. Ini hanya bisa melakukan perjalanan 2.000 mil dalam 1 hari, dan 3.000 jika itu benar-benar dipaksa untuk melakukan perjalanan pada malam hari juga. Ye Chen berencana untuk mendapatkan singa bermata setengah setan kuda itu bisa menempuh jarak 3.300 mil dalam 1 hari. Jika mereka melakukan perjalanan sepanjang malam, bahkan 5.000 mil itu tidak masalah. Hal yang paling penting adalah bahwa singa bermata setengah setan kuda itu sulit secara fisik. Hal ini terus-menerus dapat berjalan selama 3 hari 3 malam, itu hanya perlu beristirahat untuk malam untuk memulihkan, dan itu akan menjadi hidup lagi. Itu tidak perlu pemilik untuk mengurus itu sama sekali. Muda pendekar, sepertinya Anda sedang menuju ke kuno air danau yang tepat. Mengapa Anda tidak datang dan beristirahat? Pelayan melihat bahwa pelanggan datang dan disambut hangat. Ye Chen mengangguk, jaga kuda saya. Tentu, cara ini, silakan. Restoran itu lebih bobrok daripada yang diharapkan, dinding berbintik-bintik, permukaan meja itu kasar dan tidak rata, dan bahkan kursi disatukan dan tampak sangat buruk. Ye Chen memilih kursi yang menyenangkan mata dan duduk, ia memerintahkan beberapa piring kecil. Sambil makan, tiba-tiba, ada ketukan kuku yang datang dari luar restoran. Hari ini sepertinya hari beruntung, ada lebih banyak tamu yang datang. Roh pelayan segera diangkat. Segera, seorang pemuda berpakaian hijau berjalan di. Pemuda hijau mengerutkan kening saat melihat Ye Chen. Anda adalah murid batin pengadilan dari Sky Cloud Martial School. Anda akan Pan San Pulau Air Danau Kuno. Ya, Ye Chen bisa melihat bahwa ia adalah seorang murid pelataran dalam dari Emerald Martial Palace. Maka Anda tidak perlu pergi, hal familyku harus ditangani oleh anggota keluargaku. Ye Chen mengangkat alisnya, jadi, Anda adalah anggota dari keluargaku. Anggota dari 160 generasi ke-6 dari Ku Family, Kuming. Pemuda hijau duduk di sebelah meja berlawanan Ye Chen. Maaf,
Karena saya menerima misi, saya akan mencoba untuk menyelesaikannya. Ye Chen tidak berniat untuk menyerah pada misi. Kuming mencibir, aku akan mengingatkan Anda bahwa air danau kuno ini tidak bisa dilintasi sembarang kapal, ada jarak 450 mil dari sini ke Pansan Island. Pada kesalahan sekecil apapun, Anda akan terseret di bawah air oleh monster, dan akan mati tanpa mayat lengkap. The Berlikupat adalah tempat yang lebih berbahaya. Ada bahaya dalam segala sesuatu yang kita lakukan, bagaimana kita bisa mencapai hal-hal besar jika kita takut segalanya. Mereka tidak pernah memiliki konflik sebelum. Setelah semua, tidak setiap Emerald Martial Palace murid itu mengganggu bangga. Di pantai dari air danau kuno, danau air bergelombang. Lampu bersinar di atasnya, pada pandangan pertama, langit dan permukaan air tampaknya telah bergabung di kejauhan. Kuming mengambil melirik Ye Chen dan mengambil sepotong kayu lok dari cincin penyimpanannya. Itu setebal pinggangnya dan memiliki panjang sekitar 10 kaki. Lok kayu ditembak keluar lebih dari selusin kaki jauhnya, itu bersiul melalui udara saat bergerak di atas air danau, gerakannya cepat, namun Kuming lebih cepat. Bahkan sebelum orang bisa melihat dia melakukan sesuatu, saat lok kayu menyentuh air, ia sudah menginjak itu, seolah-olah ia seringan bulu. Dia pergi jauh dan lebih jauh saat ia naik pada lok kayu. Segera, hanya ada sebuah titik kecil terlihat. Menggunakan lok kayu sebagai perahu. Ye Chen mengangguk, matanya menyapu sekitar, dan segera menemukan hutan kecil beberapa ratus meter. Ini terdiri dari pohon-pohon besar dengan 30-40 panjang kaki. Dengan beberapa kilatan cahaya dari pedang, pohon besar jatuh. Ye Chen takut bahwa ia mungkin mengalami serangan monster dalam perjalanan dan lok kayu tidak bisa, jadi dia memotong selusin lebih, masing-masing sama-sama tebal dan berat beberapa ratus pound. Ye Chen datang ke pantai dan dia melakukan hal yang sama. Dia melemparkan kayu lockout dan berdiri di atasnya. Pemandangan di kedua sisi berlalu sangat cepat. Ye Chen merasa bahwa hatinya tidak pernah bahagia ini pernah. Untuk sesaat, ia merasa bahwa langit itu tinggi dan bumi itu luas dan ia bebas seperti burung. Momentum kayu lok berlari keluar, Ye Chen diantarnya Zenki, dan meletus itu di belakang lok kayu, berhasil mengubahnya menjadi sumber kekuatan. Ribut, tawuran. Meskipun ia tidak mengejar Kuming, dia tidak benar-benar lambat. Selain itu, ia merasa bahwa itu bagus untuk melihat danau yang indah sambil berdiri di lok kayu. Setelah ia melakukan perjalanan selama lebih dari selusin mil. Di bawah air di belakang lok kayu, bayangan besar terus mengikutinya diam-diam. Tentu saja, air danau kuno penuh dengan bahaya. Ye Chen menatap perairan di depannya, ia mendengar suara permukaan air yang rusak terburu-buru, karena banyak yang aneh ikan satel berbentuk melompat keluar. Ikan-ikan aneh yang panjang 3 kaki, seluruh tubuh mereka ditutupi dengan sisik hijau gelap, sirip dada dan sirip perut yang panjang dan lebar. Mereka menyerupai sayap burung dan mengepakkan keras seolah-olah mereka terbang. Cici-cici-cici. Saat mereka masih di udara, setiap ikan membuka mulutnya dan menembak banyak 2 inci sengatan beracun panjang dengan intensitas tinggi. Meskipun Ye Chen tidak mengenali spesies ikan aneh, ia merasa bahwa mereka sengatan beracun tidak dapat diremehkan, karena mereka bahkan mungkin bisa langsung meracuni seorang prajurit dari kondensasi realm reality mati. Tentu saja, setelah pelatihan, mantra keempat dari pure jade tubuh meningkatkan mantra itu hampir mustahil untuk sengatan beracun untuk menembus pertahanannya. Tapi, Ye Chen tidak berniat untuk menjadi pasif dan dipukuli. Pelindung Zenki mulai bereaksi, dengan sengatan beracun intens semua membungkuk untuk potongan. Dentang, Hidden Cloud pedang keluar dari sarungnya, dan terus berkelebat 4 kali. Saat berikutnya, 4 lampu pedang dalam bentuk salib bergegas keluar, memotong ikan aneh untuk potongan, hujan darah. Sebelum salah satu masalah itu diselesaikan, satu lagi sudah datang padanya. Tiba-tiba, muncul gelombang raksasa di belakangnya, ular aneh raksasa menjulang di gelombang, aura mengerikan yang luar biasa dan itu bahkan mengaduk banyak pusaran air. Kali ini Ye Chen diakui spesies ular aneh itu adalah tingkat monster keempat atas kuno air piton itu kekuatan luar biasa dan bahkan bisa mengendalikan angin dan air. Ini memiliki batin monster inti di tubuhnya, dan beberapa dari mereka bahkan mungkin membentuk air pemisahan inti. Jika yang dikenakan pada tubuh seorang prajurit, satu langsung bisa 2 kali lipat kecepatan penggelapan mereka dalam air dengan mereka Zenki. Ini adalah harta eksotis langka. Mendesis. Kuno air piton, membuka mulut raksasa dan kolom tebal air putih keabu-abuan menembak ke arahnya. Ye Chen sedikit mengernyit, yang Hidden Cloud pedang di tangannya dipotong udara horizontal, tanda pedang yang jelas muncul, dan lampu pedang kental terus memotong seperti terbang keluar.
Kecelakaan. Kolom air pecah, hujan mulai turun berat. Ye Chen berdiri masih, air hujan irisan dari keberadaan oleh pelindung Zenki bahkan sebelum itu dalam waktu 3 kaki dari dia. The Kuno Air Piton melihat bahwa kolom air tidak dapat melakukan apapun untuk Ye Chen, mengangkat kepalanya dan mendesis ke langit, aura ganas yang bergegas ke awan, menyebabkan perubahan drastis dalam ki dari lingkungan. Awan gelap besar terakumulasi dalam lapisan bawah langit, itu begitu gelap itu mengganggu. Pada saat yang sama, ada angin liar mengamuk di air danau kuno, arus yang bergelombang, dan ada banyak gelombang besar. Rata-rata monster tingkat keempat atas tidak harus kuat ini. Kecuali ini, Ancient Water Python, memiliki darah seorang monster kuno yang mengalir melalui pembuluhnya, ini cukup mengejutkan. Sebagai Ye Chen sudah tahu, tingkat monster keempat atas ini memang bisa memanggil mengamuk angin. Tapi, menyebabkan perubahan tersebut dalam cuaca dari daerah itu sangat sulit dan hampir tidak mungkin kecuali itu adalah tingkat monster kelima. Hanya maka bisa membawa perubahan besar tersebut. Log kayu di bawah kakinya itu naik turun di bawah pengaruh arus. Ye Chen mengejek, ia mengangkat kaki kanannya dan tiba-tiba menginjak itu. Om, riak air menyebar, permukaan air dalam radius 10 meter yang tenang, bahkan gelombang berhenti tiba-tiba. The Kuno Air Python melolong menyedihkan, tubuh raksasa yang melemparkan dirinya ke atas, seolah-olah itu mengalami beberapa serangan serius. Setelah itu melintas beberapa kali, Kuno Air Python jatuh kembali ke permukaan air. Tapi, itu tidak menderita kerugian apapun, melainkan menjadi normal marah, tubuh panjang itu memukul dan berbelit. Its ekor yang sekitar 4 atau 5 kaki panjang memecahkan gelombang air, menyerang kasar terhadap Ye Chen. Hanya sosok kabur dari ekornya terlihat. Ye Chen memiliki ekspresi yang bermartabat di wajahnya. Serangan sebelumnya hanya untuk menjaga stabilitas log kayu. Pada saat yang sama ia juga menggunakan skill eksplosif gempa art ia dapatkan dari bacer berdarah. Kekuatan tersembunyi menyerang piton air raksasa diam-diam. Meskipun serangan yang tidak bisa membunuhnya, ia menduga itu bisa setidaknya melukai atau membuat kembali off. Tapi, hal itu tidak terjadi karena pertahanannya sangat menakutkan. Bahkan eksplosif gempa art tidak dapat terluka. Ekornya yang setebal tangki melambaikan sekitar, menciptakan pisau yang sangat tajam dari udara yang dikenakan terhadap Ye Chen. Dia pindah tubuhnya ke atas dan melompat ke udara dengan kecepatan kilat tanpa pikiran kedua. Snap, log kayu itu langsung hancur, seperti tongkat memukul bincur. Udara, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam. Ia memukul 4 kali dengannya Hidden Cloud Pedang menuju Kuno Air Python, bertujuan kepala, leher, perut dan bagian 7 inci ekornya. Dentang, dentang, dentang. Kecuali serangan ditujukan untuk ekornya, sisa serangan menghantam tepat di tempat yang ia bertujuan. Namun, ketajaman pedang masih bisa menembus sisik piton dan hanya sedikit kulitnya, darah keabu merah menyembur keluar dan bercampur dengan air danau. Piton yang benar-benar terluka, mata kehijauan yang berubah lebar dan sengit. Ini membuka mulutnya dan ada terlihat berputar-putar di tenggorokannya. Tiba-tiba, setengah jet tebal meteran air spiral menyembur keluar. Itu sedang dikompresi lagi, dan menjadi lebih tebal karena dikenakan terhadap Ye Chen. Nah, monster ini terlalu kuat dan aku sudah kehabisan akal saya N. Sebagai spiral air terlalu cepat, Ye Chen hanya bisa ledakan itu pergi dengan tamparan kuat. Ada sedikit darah di sudut mulutnya. Rupanya, ia juga menderita beberapa luka ringan. Itu sama untuk Giant Python, itu tubuh raksasa membalik sekitar beberapa kali dalam air dan sedikit bingung. Jadi, itu tidak dapat segera menyerang untuk saat ini. Sepertinya itu lebih baik bagi saya untuk pergi ke Pulau Panshan pertama, saya bisa mendapatkan air pemisahan inti, nanti. Ye Chen diterapkan beberapa kekuatan pada kolom air udara lentur, menyerupai tali busur kencang dan segera meninggalkan tempat tanpa melanjutkan perjuangannya dengan piton raksasa. Ini bukan busur alami, itu kolom air yang digunakan oleh Ye Chen sebagai leverage untuk meningkatkan kecepatan awal baginya untuk terbang keluar dari sana. Wus! Ye Chen membuka tangannya lebar seperti kren dan meninggalkan daerah dalam sekejap mata, menuju ke air danau kuno. Setelah setengah hari berlalu, Ye Chen akhirnya melihat sebuah pulau besar yang muncul hijau dan mewah. Pulau itu bundar dan dikelilingi oleh jalan berliku. Di tengah pulau, selain gunung besar, ada banyak bangunan kuno di daerah sekitarnya. Dengan senyum kecut, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, Kuming seharusnya tiba lebih awal. Setelah semua, dia lebih akrab dengan danau ini dari saya dan mudah bisa menghindari bahaya. Dia menggeleng dan segera digunakannya Zenki untuk memindahkan log berhutan lebih cepat.
Ye Chen tidak terbang langsung ke gunung seperti itu tidak sopan. Dengan mengikuti jejak, Ye Chen mencapai Panshan Road. Ada 4 orang yang berdiri di sana. Siapa ke orang dengan wajah kuning berteriak keras. Ye Chen menjawab, "Tuan-tuan, aku, Sky Cloud Martial Sekolah, murid yang datang ke sini untuk tugas." Setiap bukti orang itu bertanya. Ye Chen buru-buru mengambil sekolah bela diri ini diakui publik tanda keluar dan menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu memandang dengan hati-hati dan menegaskan bahwa itu adalah tanda nyata. Ia kembali token dan berkata, tolong maafkan saya karena menyinggung Anda sekarang, prajurit Ye. Ayo, ikuti saya untuk pergi ke gunung. Ye Chen mengangguk dan mengikuti orang itu. Jalan di Pulau Panshan adalah melingkar dalam bentuk. Bahkan setelah jarak 10.000 kaki, masih terus beberapa ratus ribu kaki. Menurut pria dengan wajah kuning, jika salah satu yang ingin mencapai puncak, mereka akan perlu untuk mengikuti jalan-jalan Panshan. Itu adalah tradisi lama 1000 tahun dengan tanpa alasan. Dengan langkah cepat, mereka mencapai puncak dalam sekejap. Ada bangunan kuno yang dibangun di puncak gunung. Belakang struktur ini, ada sebuah gunung kehijauan yang ratusan kaki. Dari gunung, air terjun yang indah mengalir ke bawah dan tercebur ke kolam di tengah-tengah struktur. Wah, tempat yang tenang. Ye Chen diam-diam bertanya-tanya. Dia selalu di kota-kota dan kota-kota, karena itu, dengan datang ke tempat ini terpencil di pulau itu, ia merasa sangat segar. Mengikuti jalan berbatu tua, Ye Chen dan laki-laki dengan wajah kuning mencapai sebuah pondok besar yang terletak di tengah. Guru, kami memiliki kunjungan dari seorang murid dari Sky Cloud Martial Sekolah. Orang dengan wajah kuning berteriak. Bawa dia jawab sebuah suara serak. Ye Chen melangkah ke dalam rumah. Seorang pria tua sedang duduk di ruang tamu. Dia berusia sekitar 70 tahun, warna kulitnya kuning juga. Sepertinya itu bukan karena kekurangan gizi dan bukannya secara alami kuning. Ada seorang pria hijau berbaju muda duduk di sana, Kuming, yang telah mencapai sedikit sebelumnya. Kuming terkejut bahwa Ye Chen bisa tiba di Panshan Island. Berjalan ke tengah aula, Ye Chen disambut, saya seorang murid dari Sky Cloud Martial School. Senang bertemu Anda, guruku. Orang tua itu mengangguk, Anda sampai di sini setelah menerima tugas. Ya, nah, dengan bantuan 2 murid, kita memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencari kapal yang hilang. Saya, Ye Chen akan melakukan yang terbaik untuk ini. Selama percakapan mereka, Ye Chen merasa ragu-ragu dan hati-hati diperiksa tingkat keterampilan orang tua. Setelah mengetahui bahwa orang tua hanya pada tahap ke-7 dari rilem mortal, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, guruku, dalam perjalanan, saya melihat bahwa semua pendudukku berada di bawah kondensasi rilem reality. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa percaya bahwa klan besar tidak bisa membawa keluar seorang prajurit dari rilem reality kondensasi. Kuming dari keluarga adalah contoh yang baik, jika ia bisa menumbuhkan kerilem menggenggam Yuan, ia akan menjadi seorang prajurit klan veteran. Orang tua itu menghela napas, silakan duduk. Ye Chen duduk di depan Kuming dan menunggu penjelasan dari orang tua. Keluargaku juga bisa membawa kondensasi reality rilem prajurit panggung di sini, tapi mereka tidak bisa bertahan hidup di pulau bahkan 3 bulan. Setiap prajurit yang telah mencapai tingkat ini akan baik bencana pengalaman atau dibunuh oleh setan. Jika tidak, mereka akan menjadi gila dan kemudian akan menghilang. Oleh karena itu, ketika Kuming telah mencapai rilem reality kondensasi sebelumnya, saya menyuruhnya pergi dari Panshan Island. Orang tua itu berkata pelan. Bukankah itu aneh? Ye Chen menarik napas panjang, heran. Kuming dengan tenang mengatakan, itu benar. Ayah saya menjadi gila dan meninggal 15 tahun yang lalu tanpa gejala apapun. Suasana di aula berubah serius. Ye Chen bertanya, tidak bisa Ku Family meninggalkan Panshan Island dan mencari rumah baru di tempat lain, harus ada tempat yang cocok untuk keluargaku. 3000 tahun yang lalu, ketika air danau kuno tidak mendapat nama yang belum, itu disebut Green Lake. Kami, Ku Family digunakan untuk tinggal di dekat Green Lake, Panshan Pulau bahkan tidak terbentuk kemudian. Namun, ketika anggota klan kami diambil artefak dari bawah air gua, segalanya berubah. Terjadi gempa, mencakup di ribuan mil, tanah benar-benar berubah, itu berubah menjadi sebuah lubang yang dalam setelah insiden menakutkan. 3 bulan badai hampir tenggelam segala sesuatu di sekitar klan. Dalam hidup dan mati situasi, sebuah pulau jatuh dari langit, menggantikan lubang besar di Green Lake. Nenek moyang kita berpikir bahwa ini adalah hadiah dan rahmat dari para dewa dan memutuskan untuk pindah keluarga ke pulau itu, pulau yang adalah Panshan Pulau saat ini. Panshan Road dibangun kemudian. Mengingat masa lalu,
Orang tua itu berkata, tapi setelah kami pindah ke Pan Shan Island, ditemukan bahwa setiap prajurit di atas dunia fana akan mati dalam 3 bulan tanpa terkecuali. Pemimpin klan terkuat setelah nenek moyang kami memberitahu kami sesuatu sebelum ia meninggal. Apa yang dia katakan? Ye Chen mulai tertarik. Orang tua diperas kata demi kata dengan sekuat tenaga, The Demon kutukan hanya keempat kata. Demon, kutukan parah. Ye Chen merasa pukulan angin dingin di punggungnya, dia menggigil. Keempat kata tampaknya memiliki aura magis, bahkan berbicara mereka itu menakutkan. Wajah Kuming tampak pucat, setiap kali ia mendengar kata-kata ini, ia akan diatasi dengan rasa takut. Itu adalah sesuatu yang mengerikan yang ada dalam darah dalam pembuluh darahnya, sesuatu yang tidak bisa menghilangkan, sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Orang tua memiliki senyum kecut di wajahnya, bukankah menakutkan? Ye Chen tidak memamerkan keberaniannya, dia hanya mengangguk. Ketika saya mendengar 4 kata-kata ini pertama kalinya, saya jauh lebih takut daripada Anda. Selama sebulan penuh, saya tidak bisa tidur. Aku hanya merasa seolah-olah ada bayangan bergerak, seperti hantu menderu. Tapi setelah beberapa saat, saya merasa mati rasa karena saya mengerti bahwa selama kita tidak mengembangkan kerilem reality kondensasi, kami akan hidup dan bisa menjalani hidup normal. Di sini, Ye Chen menatap pria tua lagi, ia belum menjawab pertanyaannya. Orang tua itu melanjutkan, kami memang telah memikirkan sepenuhnya bergerak keluarga, tapi kita tidak bisa berhasil melakukannya. Pemimpin klan sebelumnya telah memerintahkan keluarga untuk keluar dari pulau sebelum ia meninggal. Orang-orang kita mengikuti perintahnya dan memutuskan untuk meninggalkan. Mereka membentuk 3 batch dan direncanakan untuk pindah batch dengan batch. Yang menakutkan adalah bahwa hanya ada satu yang selamat dari batch pertama, sisa dari mereka semua mengalami bencana yang tak terduga dan meninggal dengan cara yang sangat mengerikan. Satu-satunya yang selamat pergi gila setelah usaha sedih untuk melarikan diri. Dalam waktu 3 tahun setelah kembali ke Pan Shan Island, ia juga mati. Tidak bisa meninggalkan Pan Shan Island tapi bagaimana Kuming yang berhasil keluar dari pulau? Ada sesuatu yang salah, ada satu yang selamat dari batch pertama dari migrasi. Meskipun ia meninggal setelah itu adalah kematian akibat depresi berat. Seharusnya tidak terkait dengan kutukan tersebut. Ini berarti bahwa hanya satu orang berhasil melarikan diri dengan aman dari pulau tanpa dipengaruhi oleh ancaman kutukan tersebut. Ini menandakan peluang tipis untuk bertahan hidup, meninggalkan harapan untuk mereka. Ini adalah komunitas ratusan dan ribuan orang, pasti harus ada beberapa pengecualian. Dalam waktu singkat, Ye Chen memiliki banyak pengalaman melalui pikirannya. Tahun-tahun berlalu, beberapa pemuda perlahan berhenti percaya kutukan dan mulai mencoba dan bermigrasi lagi. Ada beberapa dari mereka, tapi, sekali lagi, hanya salah satu dari mereka selamat setelah ratusan mil jauhnya dari Pan Shan Island. Lainnya semua mati total, tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena ini. Orang tua itu berkata dengan ekspresi lelah. Ye Chen hampir punya ide lengkap insiden ini. Luar biasa, ada bencana yang mengerikan yang terjadi di pulau seperti yang indah dan damai. Ada sebuah gua bawah air, sebuah pulau yang jatuh dari langit dan klan terkutuk. Ini sangat konyol dan mengerikan dan benar-benar tak dapat dijelaskan dengan alasan normal. Mungkin ketika ia meningkatkan kultivasi untuk alam yang lebih tinggi, ia mungkin dapat mengatasi kebingungan ini dan ketidakpastian ini. Tapi, ia tidak berani melakukan apa-apa untuk saat ini karena ia juga takut terinfeksi dengan kutukan ini di pulau. Dia akan memiliki satu untuk menyelamatkan dia dan akan selamanya tidak dapat meninggalkan tempat ini, kecuali ia membunuh Kuming. Tapi, dia tidak yakin apakah ia bisa bertahan bahkan setelah kematian Kuming karena ia tidak dari klan yang sama seperti Kuming. Dia mungkin masih mati setelah 3 bulan. Sementara Ye Chen masih berpikir, orang tua itu bertanya dengan sekilas, jika tidak ada yang lain untuk membahas, apakah Anda bersedia untuk menyelamatkan cucu saya dari pusaran air jalur winding itu adalah lokasi kapal hilang, cucu saya telah terjebak di sana selama hampir setengah bulan sekarang. Bahkan jika makanan di kapal cukup, berbagai bahaya lain mungkin akan terjadi. Kuming berdiri, Old Man, harap tenang, aku akan pergi ke sana untuk Anda dan membawa kembali Xin Ying. Karena masih ada beberapa orang di kapal yang hilang, kita tidak harus menunda ini lebih lama lagi, mari kita bergerak. Ye Chen berdiri juga. Orang tua itu mengangguk, aku akan pergi dengan Anda, kapal kayu besi siap untuk berangkat. Di pantai Northwest Pan Shan Island. Kapal hitam panjang berukuran 15 meter dan 3 meter lebar berlabuh di pantai, permukaan bersinar dengan cahaya redup, itu kilap logam. Ye Chen menduga bahwa ini harus menjadi kapal kayu besi.
Itu keras seperti logam dan bisa menahan serangan skala penuh dari seorang prajurit Realm Mortal, daya tahan yang baik. Itu juga dapat melakukan perjalanan cepat terhadap gelombang tanpa perlu khawatir akan hancur oleh gelombang bergelombang. Guru, 12 prajurit Realm Mortal dari keluargaku berdiri berturut-turut dan berteriak bersama-sama. Orang tua melambaikan tangannya, kalian harus sudah tahu Kuming. Dan ini adalah Ye Chen, seorang murid dari Sky Cloud Martial Sekolah. Dia juga akan datang bersama-sama dengan kami untuk jalan berkelok-kelok untuk menyimpan Xin Ying. Kemudian, ia berpaling ke Ye Chen dan Kuming, meskipun kekuatan mereka lebih rendah dengan Anda, mereka adalah baik berenang dan bahkan bisa menahan nafas sampai 1/4 jam. Ye Chen terkejut. Dengan kekuatan saat ini, ia bisa dengan mudah menahan nafas untuk 1/4 jam, namun 12 orang-orang ini bisa melakukan hal yang sama walaupun mereka hanya Mortal Realm ke-9 prajurit stage. Dekat ke jalan berkelok-kelok, arus air bahkan lebih kuat dan kuat. Gelombang air terus-menerus memukul terhadap kapal kayu besi, membuat suara jiwa aduk. Di kabin, orang tua itu berkata, jalan berliku rumit, tersembunyi di dalam adalah pusaran air yang tak terhitung banyaknya. Tanpa keterampilan berlayar baik, kita tidak bisa lewat dengan aman. Kemungkinan besar, cucu saya terjebak di bagian awal dari jalan winding. Ada sebuah bukit kecil yang menghubungkan dengan danau yang membentuk pantai berpasir datar. Oleh karena itu, kapal bisa berlabuh di pantai ini. Tugas Anda adalah sederhana, hanya membunuh binatang setan yang mendekati kapal untuk mencegah dari mendapatkan menyimpang dari jalur yang benar. Ye Chen menjawab, ini mudah, aku bisa terbang di atas dengan keterampilan saya bisa kemudian dengan cepat keluar dari kapal yang hilang bersama dengan cucu Anda. Orang tua itu menggeleng, bahaya sebenarnya dari winding jalan, yang tidak arus maupun binatang, yang kabut tebal yang mengelilinginya. Anda bisa pergi sendiri, tetapi Anda akan dengan mudah tersesat dalam kabut tidak bisa keluar pernah. Kami hanya dapat menemukan jalan keluar dengan perubahan aliran arus. Saya melihat, Ye Chen mengangguk, ia tidak bisa mengobati Pan Shan Island dan Gusui Lake, kuno air danau, dengan akal sehat. Ini adalah tempat yang aneh dan tidak biasa. Tiba-tiba, kapal kayu besi bergetar intens, seolah-olah sesuatu membenturkan menentangnya. Seorang prajurit keluargaku bergegas masuk, Guru, 3 burung setan mendekati kapal kami. Orang tua itu mengangguk, kita bisa mengandalkan mereka berdua. Ye Chen dan Kuming saling memandang dan berjalan keluar dari kabin. Dide, Ye Chen mengangkat kepalanya dan mendongak ke langit. 3 besar, aneh burung mencari terbang ke arah kapal. Burung sayapnya hingga 5 meter, bagian atas sayap dipersenjatai dengan sepasang cakar yang tajam. Meskipun mereka belum mencapai ledakan badai yang dibuat oleh sayap keras mengguncang kapal. Finger Star, Big Dipper. Kuming pindah 2 jarinya lebih dekat. Lampu samar dan remang-remang mulai bersinar di ujung jari-jarinya. Kemudian, ia dengan cepat menunjuk jari 7 kali di kekosongan dan menarik sosok penuh dari Big Dipper. Guyuran, splash. Tanpa menit keterlambatan, 3 burung setan terjebak dalam jaring besar yang dibentuk oleh Magic of Big Dipper. Dengan beberapa lubang berdarah pada tubuh mereka, 3 burung setan perlahan jatuh ke air danau. Ye Chen tersenyum, teknik baik. Hanya teknik signifikan, itu tidak cukup hebat. Kuming tersenyum. Pada saat ini, salah satu praktisi keluargaku berteriak, kami hampir mencapai winding jalan. Anda semua memegang sesuatu sehingga Anda tidak akan dilempar keluar dari dek. Dalam sekejap mata, kapal tiba-tiba bergetar, hampir tampak seperti itu mungkin terbalik. Para praktisi lainnya Ku Family telah siap untuk ini dan berpegang pada hal-hal yang stabil dan memegang mereka dengan baik. Hanya Ye Chen dan Kuming yang acuh tak acuh, kaki mereka tegas tetap di dek. Bahkan dengan kapal gemetar keras, sulit untuk membuat mereka kehilangan keseimbangan mereka. Tubuh Kuming adalah sangat fleksibel, ternyata ia memiliki rasa yang sangat baik dari keseimbangan saat tubuhnya tidak bergerak sama sekali bahkan dengan semua gerakan yang tidak teratur dari lambung. Bahkan tubuhnya perlahan-lahan bergerak sesuai dengan gerakan lambung, posisinya berubah sedikit demi sedikit untuk membiarkan tubuhnya terbiasa dengan ini. Hal ini membuat Kuming tampak santai, ia tampak menikmati gerakan mereka. Tapi ketika ia melihat Ye Chen, matanya menyipit. Ye Chen berdiri tanpa meraih apa-apa untuk menstabilkan dirinya. Dia sangat tenang, stabil dan mantap. Tubuhnya tampaknya menjadi bagian dari lambung gemetar dan berayun, tampak seolah-olah itu tidak mungkin baginya untuk dilempar keluar dari dek. Sebuah keterampilan Ki sangat baik. Kuming memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat penilaian cerdas,
ia segera menyadari bahwa pencapaian Ye Chen dengan keterampilan Qi-nya sangat tinggi, dan praktek keterampilan Qi terlalu biasa. Dengan senyum samar, Ye Chen hendak berbicara. Tapi tiba-tiba, ia mengerutkan kening, ada monster air berikut di bawah air. Ye Chen menggeser tubuhnya dan pindah ke tepi kapal, pukulan dengan bersinar cahaya biru terlempar ke bawah. Mengaum, Tiger gemuruh naga tinju. Monster yang menukik ke bawah, tapi pukulan terus mengebor bawah air. Saat berikutnya, monster besar mayat mengapung, ada yang besar lubang bak berukuran di perut atas dan bawah. Darah terus mengalir tak henti-hentinya dari lubang ini. Kuming menatap mayat monster dan gelisah berkata, The monster air sangat pandai menyembunyikannya, setan Qi, dan mahir dalam serangan siluman, bagaimana Anda melihatnya? Jika Ye Chen tidak ada di sana, Kuming tahu bahwa itu akan menjadi hampir mustahil untuk membunuh monster air di muka. Dia akan menyadari itu hanya setelah monster menyerang orang dan terkena setan Qi-nya. Pada saat itu, meskipun kapal kayu ulin masih akan rusak, itu sudah pasti diusir saja. Jika itu terjadi, mereka akan sudah harus mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkan kembali ke rute normal, tidak diragukan lagi membuang-buang banyak waktu. Ye Chen tentu saja tidak akan mengatakan bahwa itu karena kekuatan jiwa yang kuat yang dapat dengan bebas mengeksplorasi objek apapun di sekelilingnya. Sehingga ia benar-benar dibuat alasan, sebenarnya, meskipun air binatang setan mahir dalam siluman dengan setan Qi, yang tersembunyi, karena struktur tubuh yang besar, tidak peduli seberapa diam-diam bergerak di bawah air itu akan tetap membuat halus perubahan dalam aliran air. Sekarang Anda tahu bagaimana saya menemukannya. Kuming mengangguk pelan, Ye Chen benar. Semakin besar tubuh, semakin tinggi tahan air yang diperlukan tubuh untuk mengatasi. Namun demikian, persepsi Ye Chen terlalu kuat, ia bahkan bisa mendeteksi perubahan halus dalam aliran air, itu pasti mengagumkan. Ketika mereka pergi jauh ke dalam winding jalan, frekuensi gangguan lambung menjadi lebih dan lebih kuat. Kadang-kadang akan memiringkan ke kiri, kadang-kadang akan melompat tiba-tiba dan kadang-kadang itu adalah damai. Rasanya seperti ada pusaran air mengisap kapal membuat lambung bergerak tiba-tiba, ini hampir bisa membuat jantung orang normal melompat keluar. Akhirnya, kapal datang dekat puncak setengah tenggelam. Di pantai, ada kapal berlabuh. Tempat itu penuh kabut, tapi itu agak discernible, dengan suasana masih mencekam. Ketika kapal itu hanya mendekati pantai, Kuming dan Ye Chen dengan Fitz mereka menunjuk ringan di dek, melompat dan terbang seperti dua burung besar dengan kecepatan luar biasa. Bertepuk, keduanya berdiri di dek kapal, merasa bahwa suasana telah berubah. Xin Ying, apakah Anda ada? Kuming akhirnya bersuara. Selain suara angin bertiup, tidak ada suara lain terdengar. Keduanya takut kehilangan sesuatu, mereka membuka pintu dan masuk ke kabin. Setelah beberapa saat, mereka berdua keluar dari kabin. Ye Chen menatap gunung, dan berkata kepada Kuming, mungkin mereka berlindung di gunung. Kuming mengangguk, ini adalah satu-satunya kemungkinan. Mari kita tunggu Master dan lain terlebih dahulu. Ketika kapal kayu ulin berlabuh, orang tua membawa 12 orang bersama dengan dia dan berjalan ke arah mereka. Kuming mengatakan, Guru, Xin Ying tidak sampai di sana. Tidak sampai di sana. Raut wajah pria tua itu berubah, ia berpaling ke arah Kujia keluargaku prajurit, ada 12 dari Anda, membagi menjadi 3 kelompok dan mulai mencari gunung itu, kurang dari BR, lebih besar dari. Ya, guruku, 12 Kujiaku keluarga praktisi, masing-masing membentuk kelompok mereka sendiri dan naik ke atas bukit di 3 arah yang berbeda. Pada saat ini, Ye Chen mengatakan, Guruku, Anda hanya pergi dengan Kuming, aku baik-baik saja dengan pergi saja. Boy baiklah, jadi mari kita melakukannya dengan cara itu. Orang tua tidak meremehkan Ye Chen. Sepanjang jalan, Ye Chen telah menunjukkan kekuatan dan keterampilan, ia adalah sebanding dengan Kuming, tidak ada alasan untuk menolak kemampuan Ye Chen. Setelah pemisahan, Ye Chen membuntuti sepanjang mencari jalur yang paling sunyi untuk naik gunung. Dalam perjalanan naik gunung, sebuah beracun air skorpion muncul dan bergegas ke arahnya. Ye Chen memukul kalajengking dengan sekuat tenaga menggunakan tinjunya tanpa pikiran kedua, cairan yang terbang di mana-mana, tapi kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Setelah beberapa napas, ia telah menghilang ke dalam kabut terselubung gunung. Dalam kabut, ada bayangan sosok manusia, setiap kali menginjak tanah, bergerak sangat cepat melepaskan nafas panjang dan jelas. Tiba-tiba, sebuah gunung dekat Ye Chen mulai bergerak, tiba-tiba itu, batu binatang, dengan shell batu seperti, ketika membuka mulut raksasa, sebuah bayangan merah lengan tebal bergegas menuju Ye Chen, itu hanya secepat petir.
Sepertinya Anda sedang mencari kematian Anda sendiri. Ye Chen, Hidden Cloud pedang, yang terhunus langsung, pedang tajam dan bayangan merah melanda bersama-sama. King, Kiang, bayangan merah dipotong dan darah kecoklatan muncrat keluar. Melihat dengan hati-hati, lidah sebenarnya salah satu Zhang 3,2 meter, dipanjang dan akarnya masih di mulut rok binatang itu seperti lidah katak. Binatang batu ingin memutar Ye Chen dengan menggunakan lidah raksasa dan menghisap dia ke mulutnya. Itu pasti langkah licik dan jahat. Sebagai bahwa satu serangan tidak mencapai target, rok binatang segera pindah kembali dan meremas ke celah-celah gunung. Ye Chen tidak ingin membiarkannya melarikan diri. Kali ini, ia terbang dan menendang tanah berbatu. Bang! Binatang batu tiba-tiba pecah bersama-sama dengan Shell Rock. Pedangnya berkelebat, rok binatang dengan pertahanan yang tinggi akhirnya jatuh ke bawah, perut yang dipotong dan lubang besar terlihat, jeroannya semua meluncur keluar dengan bau menyengat yang sangat kuat. Sejak Ye Chen tidak tertarik anatomi, ia menghilang dalam kabut tanpa menoleh kembali. Gunung ini tidak terlalu besar, ia segera datang ke lereng bukit. Ketika ia sampai ke lereng bukit, ia pertama kali melihat jembatan batu. Di bawah jembatan batu yang awan kabut berat bergulir tentang, itu tak terduga. Di seberang jembatan batu itu sepotong besar tanah datar. Di luar tanah datar ada pintu batu. Pintu itu 3 zang dan 3 kaki, 2 zang, 1 zang adalah 3,2 meter, dan lebar 8 kaki. Pintu ditutup, mengekspos hanya jejak retak, dengan cahaya yang diproyeksikan dari dalam menerangi kabut, sehingga warna-warni dan mempesona. Ada orang di sini. Ye Chen ragu-ragu sejenak dan kemudian melangkah di jembatan. Retak. Batu-batu di kedua sisi jembatan luar biasa datang untuk hidup, berjuang bebas dari permukaan batu dan mulai bergerak langkah demi langkah menuju Ye Chen. Sanluan Dizang. Menghadapi ini banyak binatang stone, Ye Chen terpaksa salah satu teknik superlatif di Lone Puncak 13 pedang keterampilan, yang sangat cepat dan jangkauan terluas serangan. Untuk mengalahkan binatang batu, pedang berkedip, melepaskan lapisan demi lapisan cahaya pedang untuk meluncur melalui. Satu persatu, binatang batu telah dipotong-potong dan tersebar di sekitar. Ketika Ye Chen hendak pergi, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Semua potongan-potongan binatang batu tersebut terdistorsi ringan dan kemudian menghilang ke dalam kabut, pencampuran ke lingkungan sekitarnya, tanpa meninggalkan jejak apapun. Itu benar-benar aneh dan aneh. Mata Ye Chen berkedip, pikirannya kosong. Sesaat kemudian, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam, ia meraih pedangnya tegas dan tersapu ke arah pintu batu. Pintu batu tebal, pikir kamu Chen bahwa bahkan jika pintu batu bisa dipecah, mungkin menyebabkan runtuhnya ruang batu bersama dengan itu adalah tindakan yang tidak bijaksana. Dengan memfokuskan dan konvergen 20.000 pon gaya dalam pelukannya, Ye Chen meremas tangannya ke dalam celah di tengah-tengah pintu batu dan berjuang untuk mendorongnya untuk membuat pembukaan. Boom! Pintu batu perlahan membuka. Sebuah aula besar yang penuh dengan cahaya bersinar datang ke pandangannya. Lorong benar-benar mewah, ada 18 akar pilar emas di kedua sisi ruangan, mereka sekitar 6 kaki tinggi, yang terdiri permukaan halus tanpa ukiran dan semacamnya. Tanah aula pusat ditutupi dengan karpet merah yang mengarah ke kursi kehormatan. Pada kursi kehormatan, seorang pria setengah baya duduk. Matanya lembut tertutup, ia memiliki napas yang stabil dan mendalam. Pada kedua sisi karpet merah, ada 6 pria setengah baya. Meskipun mereka tidak terlihat sebagai penetapan sebagai orang duduk di kursi kehormatan, mereka masih tidak bisa dianggap remeh, mereka memiliki aura sombong. Siapa kau? Anak muda orang setengah baya duduk di kursi kehormatan bertanya sambil membuka matanya. Matanya memiliki sedikit petir, namun mereka juga tampak benar-benar alami. Dia jelas seorang, menggenggam Yuan Rilem, prajurit. Ye Chen menjawab, "Selamat siang guru. Aku di sini untuk mencari seseorang." "Apakah guru tahu setiap gadis yang pernah datang ke sini sebelumnya?" Pria setengah baya dengan lembut berkata, "Memiliki kursi pertama, anak muda." "Ya, guru." Ye Chen merasa sedikit aneh, tapi dia tidak bisa benar-benar menggambarkan apa itu. Jadi dia hanya melakukan apa yang dikatakan kepala dan duduk di sisi kanan karpet merah. Mata kepala berkilat, ia melambaikan ke arah pintu batu dan perlahan-lahan ditutup. Apakah dia muda, polos, gadis hati murni, sekitar 15 atau 16 tahun. Guruku tidak pernah dijelaskan penampilan cucu muda untuk Ye Chen, tapi dia mengangguk. "Ya, apakah Anda pernah melihatnya, guru?" "Ya, dia terjebak di kaki gunung. Itu saya yang menyelamatkan hidupnya. Dia sekarang di ruang kecil dekat koridor di sana, Anda dapat membawanya pergi." Kata kepala, dia tampak seperti orang yang wajar dan baik.
Saya bisa membawanya pergi. Anda benar-benar berarti itu. Ye Chen disajikan kembali kalimat terakhir oleh kepala dengan tampilan yang mencurigakan. Mengapa Anda tidak ingin membawanya pergi? Oh, tidak, saya ingin mengambil dengan saya. Ye Chen berdiri dan perlahan-lahan berjalan menuju ruang kecil di samping aula melalui trotoar. Pada saat yang sama ia mendorong kekuatan jiwanya untuk membatasi, untuk waspada jika terjadi serangan mendadak. Tapi itu tidak masuk akal. Kepala terus duduk diam di kursinya tanpa gerakan tunggal, bahkan 6 pria parubaya lainnya juga duduk tak bergerak tanpa mengucapkan sepatah kata. Ada meja yang beberapa daging disajikan. Tapi sepertinya itu tidak pernah disentuh oleh siapapun yang pernah. Tiba-tiba, suasana yang aneh memenuhi aula. Saat ia datang ke pintu ruang kecil, Ye Chen tiba-tiba berbalik dan menatap kepala. Kepala memiliki tampilan jahat dan berbahaya di matanya. Ia kemudian menyembunyikan tampilan jahat di matanya ketika Ye Chen menatapnya dan bertanya, "Apa sekarang?" "Tidak ada, saya hanya berpikir itu lucu." Ye Chen mengeluarkan pedangnya dan menyeringai. "Huff." Kepala menjawab dengan suara mati, "Mi membiarkan Anda mengambil gadis ini pergi dari sini sudah memberikan Anda hadapi. Jangan bilang bahwa Anda ingin berkelahi, Anda hanya seorang praktisi reality realm kondensasi, saya dapat menghancurkan Anda kapan saja, jadi jangan bodoh." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Benarkah jika Anda dapat membunuh saya, apakah ada kebu Mahadewa bagi Anda untuk menipu saya jika apa yang saya kira adalah benar, setelah saya masuk ke ruangan ini, aku akan mati. Jadi sombong, keluar dari sini, sekarang." Kepala melambai salah satu pilar emas, itu menembak ke arah Ye Chen yang tidak jauh dari sana. Sebuah badai seperti suara memecahkan suasana tenang sebagai pilar memisahkan diri dari tanah. Manusia normal bahkan tidak bisa menahan kekuatan pilar ini. Setelah semua, pilar ini adalah 6 kaki 6 inci tinggi dan setengah meter tebal. Dengan kekuatan dari rilem prajurit menggenggam Yuan, pilar itu jauh lebih berbahaya daripada senjata lainnya. Ini bisa menembus pegunungan dan bahkan bisa membunuh akhir kondensasi prajurit reality rilem. Pada saat ini, jika itu orang lain, ia pasti akan bergerak kembali dan berlindung diri di kamar kecil untuk menghindari terkena batu-batu besar. Tapi Ye Chen tidak. Matanya sangat jelas dan tidak memiliki niat untuk menghindar. Dia memegang Hidden Cloud pedang di tangan kanannya dan menunjuk langsung pada pilar. Retak. Batu pilar hancur dan tersebar ke kabut. Pedang Ki publikasi gunung. Kolom batu pecah. Ye Chen silat pedangnya dengan tampilan dingin di matanya dan membuat struk berbentuk bulan sabit yang terbang menuju kepala. Uff. Kepala itu tidak pernah berharap bahwa Ye Chen tidak akan memiliki niat untuk menghindari atau mundur dari serangan. Ye Chen memutuskan kolom batu dan segera melancarkan serangan di kepala, yang tampaknya tidak bahkan bereaksi seperti pedang memotong tubuhnya. Kabut berputar-putar di sekitar dan bentuk tubuh kepala berubah dengan cepat, dari seseorang menjadi monster kadal dengan 4 merah, menjijikkan tumor gelap di atas kepalanya. Ini membuka mulutnya dan seluruh aula dipenuhi dengan kabut dan ditelan ke dalam perutnya. Ye Chen melihat sekeliling, aula mewah sebelumnya adalah benar-benar sebuah gua kotor. 6 pria parubaya yang sebenarnya hanya kerangka dengan tengkorak hitam, duduk di sana di lantai. Selain itu, ada sejumlah besar tulang orang mati menumpuk di sisi sepanjang jalan ke kursi kehormatan, itu karpet merah dari sebelumnya. Ketika Ye Chen menoleh ke belakang, ia melihat bahwa ruangan kecil di samping lorong sebenarnya gua, sekitar beberapa kaki dalam ukuran. Di bawah gua adalah sebuah lubang raksasa yang dipenuhi dengan uap cair keabu-abuan dan penguapan gelembung lengket. Setelah gelembung meledak, udara yang disimpan di dalam gelembung berkarat dinding gua meninggalkan tanda hangus besar. Meskipun ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi sekarang itu semua hanya ilusi, Ye Chen masih tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. Jika dia tidak melihat segala sesuatu sebelumnya dan jatuh ke dalam cairan keabu-abuan, tidak akan ada yang tersisa dari dirinya. Hal yang paling mengerikan adalah, jika dia tidak salah, ini monster kadal seharusnya menjadi langka ular monster yang hidup pada semangat benua benar, itu senang makan otak manusia dan mengambil ingatan orang-orang sebagai sendiri. Menggunakan kenangan, itu akan menciptakan sebuah fata ana menurut kenangan dalam pikiran dan akan menyamarkannya sebagai mimpi hidup, menyebabkan manusia tidak mampu untuk menunjukkan nyata dari ilusi. Monster ular bisa menjalani evolusi, dan bahkan dapat dibagi ke dalam berbagai tingkat kekuatan berdasarkan jumlah tumor seperti benjolan yang tumbuh di kepala mereka. Jika hanya ada satu benjolan, maka itu adalah tahap one monster. Jika ada 2 kemudian tahap 4, maka itu adalah monster tahap 4. Namun, Ye Chen bahkan tidak takut, karena bila dibandingkan dengan monster lain pada tingkat yang sama, ular monster adalah yang terlemah satu.
Di mana gadis kecil Ye Chen menatap monster tersebut. Monster yang geram dengan mata kecil yang penuh dengan kebencian. Ye Chen berkerut alis dan tiba-tiba teringat bahwa monster ular bisa benar-benar tidak berbicara. Hanya dalam dunia ilusi, apakah orang berpikir bahwa itu bisa berbicara dengan manusia? Padahal itu sebenarnya imajinasi orang selain suasana dan kondisi, monster tidak pernah benar-benar berbicara sekalipun. Dalam hal ini, tidak ada gunanya dalam menjaga Anda hidup. Struk sebelumnya sudah terluka laut ular monster, sehingga kehilangan kendali atas Fata Ana yang Qi. Tidak takut monster itu Fata Ana Qi, Ye Chen berderap dan dirilis energi internalnya, struk 3 pedang serangan terbang menuju monster. Bang! Monster itu didorong oleh kekuatan internal yang kuat dari 3 serangan pedang dan membanting ke dinding gua. Tiba-tiba monster membuka mulutnya untuk meludahkan awan kabut yang terbakar seperti api menuju Ye Chen. Biar menghancurkan Anda Fata Ana Qi. Ye Chen tidak berani menghadapi langsung dengan api mencurigai penipuan. Dia kemudian membalas kembali dengan telapak Zen Qi kuat dan tiba-tiba, api dicampur dengan kelapanya Zen Qi dan kembali ke monster ular. Sebuah jeritan mengerikan terdengar. Perut monster itu dipukul, sekarang memiliki lubang yang berdarah dan menyebar bau-bau. Ini benar-benar trik. Palem memukul itu sendiri tidak memiliki atribut, tetapi masih bisa berintegrasi dengan serangan monster itu tiba-tiba menyebabkan monster akan terluka parah. Namun, Ye Chen tidak tahu bahwa Fata Ana Qi dari monster si serpent berisi 5 jenis yang berbeda dari vitalitas dan vitalitas api adalah salah satu dari mereka. Sinar api sekarang adalah esensi dari api yang disimpan dalam tubuh monster itu. Setelah pecah, itu sulit untuk meningkatkannya lagi. Sejak Ye Chen sulit untuk kekalahan, monster digunakan Fata Ana Qi untuk menyembunyikan api sebelum mengambil kembali setengah jalan melalui setelah disemburkan keluar kekuatan api, itu hanya untuk memberi orang sebuah ilusi. Jika Ye Chen sedang ceroboh, ada kemungkinan besar bahwa ia akan jatuh sedih untuk trik yang sangat sederhana. Monster ini memiliki tingkat kebijaksanaan sebanding dengan manusia, licik dan berbahaya. Sungguh suatu musuh ke manusia tersebut. Murid Ye Chen menyusut ke titik, ia bertekad untuk membunuh, monster ini benar-benar tidak harus tetap hidup atau kemalangan atau bencana gencarnya akan terjadi. Anda, Dai, Ye Chen berteriak keras, pada saat yang sama dia melambaikan tangan dan pedangnya dan menyerang monster tersebut. Menggunting, jepret, bang, ular laut binatang tenggelam ke tanah, bergerak seperti sebuah karung goni yang rusak. Untuk mencegah hal tak terduga terjadi, Ye Chen diserang beberapa kali. Itu hanya setelah monster menjadi mayat cacat dia berhenti. Ye Chen berjalan ke sisi mayat ular monster dan mengambil inti berukuran kepalan dari monster. Itu berkabut putih dan meluap dengan kabut, hanya melirik itu cukup untuk menyebabkan halusinasi, benar-benar hal yang mengerikan. Ye Chen mengambil sebuah kotak giok besar dari cincin penyimpanan dan menempatkan inti monster di dalamnya. Hanya setelah menempatkan kotak giok di dalam tidak Ye Chen menghela napas lega. Dia kemudian melihat sekeliling, berharap menemukan jejak atau petunjuk untuk misinya. Sebelumnya di alam mimpi itu, monster itu mampu menggambarkan karakteristik cucu master, yang berarti bahwa ia harus melihatnya, tetapi tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang bisa melakukan Ye Chen, setelah semua, ini telah menyeret terlalu lama. Selain itu, yang berbahaya ular monster tidak vegetarian, otak manusia adalah favoritnya. Tunggu, itu tidak benar. Ye Chen tiba-tiba menggeleng. The monster ular laut tidak bisa berbicara, segala sesuatu yang terjadi di alam mimpi itu hanya imajinasi saya. Hanya bagaimana itu mengetahui fitur cucu master mungkinkah itu ingatan saya sendiri, bahwa monster berhalusinasi saya dan membuat saya mendengar apa yang saya ingin tahu, yang berarti bahwa tidak peduli siapa, asalkan ia berada di alam mimpi, semuanya akan tampak sangat benar dan nyata, termasuk isi percakapan sebagai apapun seseorang ingin tahu akan dijawab sendiri. Dengan senyum kecut, Ye Chen harus menyerahkannya ke monster, jika tidak untuk kewaspadaan yang tinggi dan menjadi ragu hal di lingkungannya karena daya semangat abnormal yang kuat, mungkin dia benar-benar akan telah ditipu oleh monster dengan iblis sihir. Setelah pencarian hati-hati, Ye Chen meninggalkan gua setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada jejak bisa ditemukan. Di luar gua, tanah itu ditumbuhi rumput liar, seperti gurun. Jembatan batu itu hanya sepotong batu yang jatuh. Adapun celah karang, itu nyata dan di bawahnya adalah air danau. Ye Chen mengikuti jalan bahwa ia datang dari sebelum dan turun gunung. Setelah beberapa saat, kapal itu terlihat. Ada selusin orang berdiri di sana, termasuk seorang gadis muda di gaun kuning. Gadis itu sangat indah, temperamental dan bersih. Gadis itu benar-benar cucu master, Ku Xinying. Ye prajurit,
Saya telah menemukan cucu saya. Orang tua, guruku tersenyum. Ye Chen menyentuh hidungnya, itu bagus. Kuming bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi lebih di sisi Anda? Tidak ada, semuanya baik-baik saja. Ye Chen tidak ingin memperumit masalah. Karena semua dari mereka datang ke sini hanya untuk menemukan Kusinying, ada tidak perlu lagi monster ular. Baik, mari kita kembali. Sudah larut. Orang tua itu mengangguk. Besi kapal itu berhenti di dekat pantai, semua orang naik ke kapal dan mulai berlayar kembali berdasarkan rute yang mereka mengikuti tiba. Dalam perjalanan mereka kembali, mereka bertemu dengan banyak binatang setan dan menjadi lebih berbahaya seperti itu hampir terlambat di malam hari. Untungnya, ada Ye Chen dan Kuming yang membantu dalam melindungi Ironwood kapal, sehingga mereka tidak pergi keluar dari rute yang benar. Ketika sinar terakhir dari siang hari meninggal di Cakrawala, mereka akhirnya mencapai Panshan Island. Sepanjang malam berlalu tanpa kata. Pada pagi hari kedua, Ye Chen mengambil cutinya. Adapun Kuming, dia jarang datang kembali, sehingga ia akan tinggal selama beberapa hari. Setelah semua, kutukan Panshan Pulau hanya akan terjadi antara kedua dan bulan ketiga. Pertama dan kedua bulan akan lebih aman. Plus, ia telah kembali untuk hanya sehari. Air danau kuno yang berkilauan dengan sinar matahari, ia menginjak batang dan bergerak maju dengan cepat. Ini Juni mendatang adalah murid batin Sky Cloud Martial School peringkat turnamen bela diri. Saya tidak tahu seberapa kuat dos 10 murid besar adalah, jubah putihnya berkibar. Ye Chen damai merenungkan sambil menatap Entran Qingli di pemandangan danau yang indah ini. 100.